Pintu masuk Family Day, 5 tahunan Nusantara Digital, dihiasi sebuah gapura balon. Aku menggandeng tangan Dinda, mengantre di barisan paling belakang. Hari ini, ia mengenakan gaun lengan balon warna merah muda yang baru kubelikan, dengan jepit rambut kupu-kupu di kepalanya. Di tangannya yang lain, ia membawa kartu ucapan yang digambarnya sendiri. Di kartu itu, tertulis dengan goresan canggung. Selamat ulang tahun, perusahaan Papa, lengkap dengan gambar kue besar berhiaskan 5 batang lilin. Aku sendiri membawa sebuah termos makanan. Pukul 5 pagi aku bangun untuk memasak sop buntut, menambahkan pala dan cengkih, lalu merebusnya dengan api kecil selama 3 jam. Kuahnya bening dan aromanya terkurung di dalam tutupnya. Belakangan ini, lambung Baskara bermasalah. Minggu lalu, saat menelepon, ia bilang banyak acara kantor dan tidak nafsu makan. Aku sudah bertanya pada bagian administrasi perusahaannya, katanya akan ada prasmanan saat Family Day, tapi aku tahu ia tidak suka makanan seperti itu. Karena itulah, aku sengaja memasak sop untuknya. Dinda mendongak menatapku, sinar matahari membuat bulu matanya berkilau. Mama, apa Papa akan senang melihat kartu ucapanku? Tentu saja. Kalau begitu, apa Papa akan memelukku dan memutarku? Pasti, jawabku sambil mengelus rambutnya. Satu persatu orang di depan kami masuk. Saat tiba giliranku, seorang satpam menghentikan kami. Ia seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan seragam hitam, lengkap dengan earpiece dan sebuah iPad di tangannya yang menampilkan daftar nama. Selamat siang, Bu. Mohon maaf, Ibu keluarga dari karyawan yang mana? Baskara Wijoyo, jawabku. Saya istrinya. Satpam itu menunduk, jarinya menyusuri layar iPad beberapa kali. Lalu ia mengangkat kepala, ekspresinya sulit diartikan. Maaf, Bu. Di dalam daftar keluarga Bapak Baskara, tidak ada nama Ibu. Aku pikir aku salah dengar. Coba periksa lagi. Nama saya Anindita Putri, istri Baskara Wijoyo. Ia memeriksa sekali lagi, kali ini lebih lambat, seolah takut ada yang terlewat. Kemudian, ia membalikkan iPad ke arahku. Di layar itu, pada kolom Baskara, informasi keluarga tertulis, Sonya Kirana, hubungan, pasangan. Aku menatap dua kata itu untuk waktu yang lama. Matahari bulan Juni menyengat punggungku, tapi aku tidak merasakan panas. Mama. Dinda menarik-narik tanganku. Suara berisik terdengar dari earpiece satpam itu. Ia menoleh sejenak untuk mendengarkan, lalu berkata padaku, mohon maaf, Bu. Daftar ini diserahkan langsung oleh Bapak Baskara. Kami hanya bisa mengizinkan masuk sesuai daftar. Kalau begitu, bisakah Anda meneleponnya untukku? Satpam itu ragu sejenak. Bapak Baskara sekarang sedang memberikan sambutan di panggung utama, mungkin sedang tidak bisa dihubungi. Aku berdiri mematung. Beberapa keluarga lain datang dari belakang, membawa anak-anak dan barang-barang, lalu melewati kami dan masuk setelah memindai wajah mereka. Seorang wanita mengenaliku, ia menoleh 2 kali, lalu berbisik pada orang di sebelahnya. Dinda tidak tahu apa yang terjadi. Ia berjinjit, mencoba mengintip ke dalam. Di sana ada balon, perosotan, dan badut yang sedang melakukan pertunjukan sulap. Tawa anak-anak dan alunan musik terdengar riuh. Mama, aku mau masuk. Aku berjongkok. Tunggu sebentar ya, sayang. Mama sedang bicara dengan Om Satpam. Tapi di dalam ada badut. Ia merengek, melepaskan tanganku dan mencoba berlari masuk. Satpam itu secara refleks mengadangnya. Lengannya tak sengaja menyenggol Dinda. Anak berusia 4 tahun itu kehilangan keseimbangan, lututnya membentur tanah. Kartu ucapan di tangannya terlepas, jatuh, dan terinjak oleh orang yang lewat. Hua! Ia menangis di tanah. Lututnya lecet, mengeluarkan sedikit darah. Gaun merah mudanya kotor oleh debu. Aku segera menghampiri dan memeluknya. Satpam itu panik. Maaf, maaf. Saya tidak sengaja. Aku tidak memedulikannya. Aku berdiri sambil menggendong Dinda. Ia menyembunyikan wajahnya di bahuku, air matanya membasahi kerah bajuku. Tepat pada saat itu, dari dalam gapura balon, terdengar suara pembawa acara yang diperkeras melalui pengeras suara. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri Nusantara Digital, Bapak Baskara Wijoyo, dan wanita terpenting kita, Wakil Presiden Divisi Tim Pahlawan, Ibu Sonya Kirana, untuk bersama-sama meresmikan Family Day kelima kita. Tepuk tangan dan sorak-sorai membahana. Aku berdiri di luar gerbang, mendengarkan semuanya. Dinda di pelukanku masih menangis. Mama, isaknya, tangan kecilnya mencengkram bajuku. Apa Papa sudah tidak mau kita lagi? Pikiranku kosong.
seolah seseorang telah menyedot habis seluruh darah dari kepalaku. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi, kecuali suhu tubuh Dinda yang hangat menempel di leherku dan isak tangisnya yang terasa begitu dekat dan panas. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin 10 detik, mungkin 1 menit. Lalu, pandanganku jatuh pada kartu ucapan yang kotor terinjak di tanah. Kue itu masih ada, 5 lilinnya masih ada. Tulisan selamat ulang tahun, perusahaan papa tertimpa jejak sepatu abu-abu, tapi goresan canggungnya masih terbaca. Aku membungkuk, mengambil kartu itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tasku. Lalu aku melihat termos di tanganku. 3 jam memasak sop buntut. Pala dan cengkih, api kecil. Pagi buta pukul 5, aku takut apinya terlalu besar dan membuat kuahnya keruh. Jadi aku terus berjaga di depan kompor sampai mataku sulit terbuka karena mengantuk. Aku berjalan ke tempat sampah di sebelah pintu masuk, membuka tutup termos. Aroma sop yang kaya dan panas langsung menguar. Aku menuangkan seluruh isinya ke dalam tempat sampah. Kuah bening itu mengalir deras, potongan buntut, pala, dan cengkih berjatuhan di atas kantong plastik hitam, mengeluarkan suara teredam. Termos itu kosong. Aku melemparkannya ke dalam, tutupnya menggelinding dan berhenti di tepi tempat sampah. Aku tidak memungutnya. Satpam itu membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku membalikkan badan sambil menggendong Dinda, berjalan menuju tempat parkir. Sepatu hak tinggiku beradu dengan aspal, langkah demi langkah. Tangisan Dinda perlahan mereda menjadi isak tangis kecil. Saat kami sampai di mobil, aku mendudukkannya di kursi pengaman anak dan memasang sabuknya. Luka kecil di lututnya sudah tidak berdarah lagi, hanya lapisan tipis darah kering yang membeku. Mama, kartu ucapanku. Sudah Mama simpan. Masih bisa diberikan ke Papa? Aku tidak menjawab. Aku menutup pintu belakang, duduk di kursi pengemudi. Begitu pintu tertutup, semua suara dari luar lenyap. Sinar matahari menerpa kaca depan, begitu terang hingga mataku perih. Tanganku yang berada di setir gemetar. Aku mencengkeramnya erat-erat sampai ujung jariku memutih. Aku memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi bayangan tadi. Hubungan. Pasangan. Daftar ini diserahkan langsung oleh Bapak Baskara. Diserahkan langsung. 5 tahun. Saat aku menikah dengan Baskara, ia masih menulis rencana bisnis di apartemen sewaan. Laptopnya bekas, dengan retakan di sudut kanan bawah layarnya. Ia berkata, "Anindita, tunggu aku. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia." Saat itu, ia tidak tahu siapa aku. Ia pikir aku hanya gadis dari keluarga biasa, yang pernah bekerja paruh waktu di supermarket dan kuliah akuntansi. Kakakku pernah berkata, "Kamu menyembunyikan ini darinya, itu tidak baik." Aku menjawab, "Aku ingin mencari seseorang yang tulus menyayangiku, bukan menyayangi keluarga Wirawan." 5 tahun. Perusahaannya berkembang dari sebuah kantor sewaan menjadi satu gedung perkantoran utuh. Karyawannya dari 7 orang menjadi 3.000 orang. Pendapatan tahun lalu mencapai 2,8 triliun rupiah. Di balik setiap rupiah itu, ada jaminan kredit dari Wirawan, ada sumber daya pemasok dari Wirawan, ada relasi perbankan dari Wirawan. Ia tidak tahu. Ia pikir itu semua hasil kerja kerasnya. Aku memberinya seorang putri. Selama 5 tahun, aku bangun setiap hari pukul 6 pagi untuk membuat sarapan, mengantar jemputnya ke taman kanak-kanak, mengurus rumah. Saat ia banyak acara, aku tidak bertanya. Saat ia lembur, aku tidak mendesak. Saat ibunya operasi tulang belakang, akulah yang menemaninya. Setengah bulan di rumah sakit, aku yang berjaga. Uang belanja yang ia berikan, 20 juta sebulan. 20 juta. Aku melirik Dinda dari kaca spion. Ia sudah tidak menangis, memeluk sabuk pengaman dan mengusapkan wajahnya di sana. Dengan suara pelan ia bertanya, "Mama, kita pulang." Iya. Tanganku masih gemetar, tapi aku berhasil mengeluarkan ponsel dari tasku. Aku membuka kontak, mencari nama Mas Bram, dan meneleponnya. Dering pertama langsung diangkat. "Nindita?" Suara Bramantyo Wirawan terdengar dari seberang. Tenang dengan sedikit nada santai khas orang yang baru saja menikmati tehnya. "Tumben akhir pekan menelepon?" "Mas, suaraku lebih tenang dari yang kuduga." Nusantara Digital. Semua yang pernah diberikan oleh grup Wirawan untuk mereka jaminan kepercayaan bank, jaminan rantai pasokan, saham LP di Dana Ventura, penjaminan bersama untuk properti komersial tarik semuanya. Hening selama 2 detik di seberang telepon. Suara Bramantyo berubah, nada santainya hilang. "Ada apa?" "Family Day perusahaannya," kataku.
Di daftar keluarga, yang tertulis bukan namaku, tapi nama wanita lain. Dinda didorong oleh satpam sampai jatuh. Hening selama 3 detik. Lalu Bramantio berkata 2 kata, aku mengerti. Ia tidak bertanya, kamu yakin? Tidak bertanya, mungkin ada salah paham. Tidak berkata, coba tenang dulu. Hanya, aku mengerti. Lalu ia berkata, perjanjian investasi bersyaratnya, kapan jatuh tempo? 7 hari lagi. Target laba mereka tercapai? Kurang 400 miliar. Terdengar suara kursi didorong, sepertinya ia berdiri. Nindita, dengarkan aku. Suaranya pelan, tapi setiap katanya berbobot. Setelah ini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Pulanglah, temani Dinda. Besok kamu akan menerima kabar. Mas. Ya? Bukan besok, kataku. Mulai sekarang. Hening lagi di seberang sana. Lalu Bramantio tertawa kecil. Tawa yang singkat, tapi aku mengenalinya. Tawa khas keluarga Wirawan saat batas kesabaran mereka disentuh. Seperti suara punggung pisau yang digesekkan ke batu. Baik, katanya. Satu hal lagi, tambahku. Tolong selidiki Sonia Kirana, Wakil Presiden Strategis Nusantara Digital. Latar belakangnya saat masuk, struktur gajinya, aset atas namanya, dan semua transaksi terkait dengan Baskara. Semuanya. 3 hari lagi, hasilnya ada padamu. Terima kasih, Mas. Dengan kakakmu sendiri pakai bilang terima kasih? Telepon ditutup. Aku meletakkan ponselku. Di kaca spion, Dinda sudah tertidur bersandar di sisi kursi pengaman, mulut kecilnya sedikit terbuka, bulu matanya masih basah oleh sisa air mata. Aku menyalakan mobil. Mesin berbunyi pelan. Saat mobil mundur dari tempat parkir, aku melirik untuk terakhir kalinya ke arah gedung Nusantara Digital. Gapura balon di pintu masuknya, musik dan tawa yang masih terdengar samar-samar, seperti dunia lain. 5 tahun, aku tidak pernah sekalipun muncul di depan orang-orang di perusahaannya. Ia bilang, awal-awal merintis, lebih baik tidak terlalu menonjol. Ia bilang, di kantor banyak orang, mulutnya macam-macam, aku takut kamu tidak nyaman. Ia bilang, tunggu perusahaan go public, aku akan memperkenalkanmu pada semua orang dengan megah. Aku percaya. Selama 5 tahun. Hari ini, orang yang ia perkenalkan dengan megah bernama Sonia Kirana. Aku menginjak pedal gas. Saat mobil keluar dari area parkir, ponselku menyala. Pesan dari kakak keduaku, Saskia Wirawan. Mas Bram baru saja cerita. Aku sudah menghubungi kepala divisi hukum perkawinan di firma hukum kita. Besok pagi jam 9, dia akan datang ke rumahmu. Kamu istirahat saja. Dan jangan takut. Keluarga Wirawan tidak pernah rugi 2 kali. Aku melihat pesan itu sekilas, lalu keluar. Pesan lain masuk, dari Direktur Hukum Mas Bram. Mengonfirmasi. Dalam semua perjanjian penjaminan tersembunyi grup Wirawan untuk Nusantara Digital, terdapat klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi tindakan sepihak dari mitra yang merusak reputasi Wirawan, Wirawan berhak segera menghentikan semua hubungan penjaminan dan menuntut mitra untuk melunasi semua utang terkait dalam waktu 7 hari kerja. Syarat ini sekarang terpenuhi. Anindita, Anda yakin? Aku membalas 1 kata. Yakin. Terkirim. Setibanya di rumah, aku menempelkan plester kartun di lutut Dinda, memandikannya, mengganti piyamanya, dan menemaninya menonton 1 episode kartun di sofa. Di tengah-tengah acara, ia tiba-tiba menoleh padaku. Mama, kok tidak senyum? Mama sedang berpikir, sayang. Mikirin apa? Mikirin mau masak apa untuk makan malam. Aku mau nasi goreng telur. Baik. Aku pergi ke dapur, merebus air untuk mie instan. Saat air mendidih, aku berdiri di depan kompor, tangan bersandar di meja, menatap gelembung air yang bergolak. Ponsel di ruang tamu berdering. Aku tidak mengangkatnya. Berdering 3 kali, lalu berhenti. Dinda berteriak dari ruang tamu, Mama, telepon bunyi, dari Papa. Aku mematikan kompor. Saat aku berjalan ke ruang tamu, telepon sudah berhenti. Layar menunjukkan 3 panggilan tak terjawab, semuanya dari Baskara. Tak lama kemudian, pesan WhatsApp masuk. Anindita, aku sudah dengar soal kejadian di Family Day tadi. Daftar nama itu salah dibuat oleh bagian administrasi. Aku sudah memarahi mereka. Jangan dimasukkan ke hati ya. Nanti aku ajak kamu dan Dinda makan di luar sebagai gantinya. Aku membaca pesan itu 2 kali. Daftar nama itu salah dibuat oleh bagian administrasi. Daftar ini diserahkan langsung oleh Bapak Baskara. Kata-kata satpam itu masih terngiang di telingaku. Aku keluar dari WhatsApp tanpa membalas.
Ponsel berdering lagi. Kali ini aku mengangkatnya. Ya. Suara Baskara terdengar masih bersemangat setelah acara. Di latar belakang, sayup-sayup terdengar suara orang berbicara. Sayang, jangan marah ya soal kejadian tadi. Itu benar-benar kesalahan administrasi. Siapa yang menyerahkan daftarnya? Kata-katanya terhenti. Apa? Aku tanya, siapa yang menyerahkan daftar nama keluarga ke bagian keamanan? Itu. Seharusnya dikumpulkan secara kolektif oleh Departemen Administrasi. Satpam bilang, kamu sendiri yang menyerahkannya. Hening di seberang sana. Bukan keheningan karena sedang berpikir jawaban, tapi keheningan seseorang yang telah tertangkap basah. Dia. Satpam mana tahu apa-apa. Suara Baskara berubah, ada nada tidak sabar. Anindita, jangan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Hari ini ada ratusan orang. Situasinya kamu tahu sendiri kan tidak mudah. Bagaimana nama Sonya bisa muncul di kolom keluargamu? Keheningan kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar napasnya menjadi lebih berat, seolah seseorang mencekik lehernya lalu melepaskannya. Anindita, nadanya berubah. Menjadi nada yang kukenal, yang selalu ia gunakan setiap kali merasa aku tidak pengertian. Sonya itu petinggi perusahaan, dia memang harus hadir di Family Day. Di daftar itu jabatannya tertulis sebagai penanggung jawab acara, bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan selalu berpikir negatif. Di kolom hubungan, tertulis pasangan. Setelah kalimat itu, telepon hening. 4 detik, 5 detik, 6 detik. Anindita. Ia akhirnya bicara, suaranya sangat rendah. Aku tidak tahu apa kamu sengaja mencari gara-gara karena emosimu sedang tidak baik hari ini, tapi aku sangat lelah sekarang. Acaranya baru selesai, masih banyak orang yang harus aku temui. Masalah ini kita bicarakan besok saja, ya? Baik. Aku menutup telepon. Ia tidak menelepon kembali. Aku berdiri di ruang tamu, menatap layar ponsel yang perlahan meredup menjadi cermin hitam, memantulkan wajahku sendiri. Dinda memanggilku dari sofa, "Mama, nasinya sudah matang?" "Sudah. Mama siapkan dulu ya." Aku membalikkan ponsel, meletakkannya di meja kopi. Malamnya, aku menidurkan Dinda. Sebelum tidur, ia memeluk lenganku dan berkata dengan suara mungilnya, "Mama, besok kita cari papa lagi, ya?" "Tidak usah, sayang." "Kenapa?" "Karena mama akan membawamu ke tempat yang lebih seru." "Kemana?" "Rumah nenek." "Hore." Ia berbalik, membenamkan wajahnya ke bantal. "Di rumah nenek ada taman besar," gumamnya, lalu tertidur. Aku mematikan lampu kamarnya dan berjalan ke kamar utama. Aku membuka laci paling bawah di nakas. Di dasarnya, tersimpan sebuah map kertas coklat yang sudah usang, tali pengikatnya sudah berjumbai. Aku mengeluarkannya dan membuka isinya. Di dalamnya ada sebuah sertifikat kepemilikan saham. 18% saham di perusahaan induk grup Wirawan. Ini adalah warisan dari ayahku. Saat beliau meninggal, usiaku baru 19 tahun. Mas Bram yang mengelolanya selama ini, dengan dividen yang ditransfer ke rekeningku setiap tahun. Aku tidak pernah sekalipun melihat angkanya, tapi ada satu klausul yang selalu kuingat. Pemegang saham di atas 15% memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan besar. Aku membaca sertifikat itu dari awal sampai akhir. Tanda tangan ayahku, tanda tanganku. Kertasnya sudah menguning, tapi tulisannya masih sangat jelas. Aku memasukkannya kembali ke dalam map, lalu menyimpannya di tas tanganku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap sebuah foto di atas nakas. Foto hari pernikahan kami. Aku mengenakan gaun pengantin putih, Baskara dengan setelan jas rapi berdiri di sampingku, tersenyum hingga sudut matanya berkerut. 5 tahun yang lalu, ia berkata, "Nindita, hal paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu denganmu." Aku mengambil foto itu, membalikkannya, dan meletakkannya menghadap ke bawah. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan terakhir untuk Mas Bram. "Besok, mulai likuidasi total oleh seluruh keluarga Wirawan." Terkirim. Senin pagi pukul 9, aku duduk di sofa ruang tamu. Dinda sudah kuantar ke taman kanak-kanak. Di atas meja kopi, terhampar 3 dokumen yang dikirim oleh Direktur Hukum Grup Wirawan semalam. Dokumen pertama. Daftar lengkap perjanjian penjaminan tersembunyi Grup Wirawan untuk Nusantara Digital. Penjaminan kredit bank. 4 fasilitas. Total 1,2 triliun rupiah. Dukungan kredit rantai pasokan. 23 pemasok utama. Penjaminan bersama properti komersial. 2 lokasi. Saham LP di Dana Ventura. 3 dana.
Dokumen kedua. Perjanjian investasi bersyarat 3 tahun lalu. Grup Wirawan menyuntikkan dana 80 miliar rupiah atas nama grup. Nusantara Digital berjanji laba bersih kumulatif dalam 3 tahun tidak kurang dari 1,2 triliun rupiah. Klausul One Prestasi. Pembelian kembali penuh ditambah denda 20%, total 96 miliar rupiah. Jatuh tempo. Jumat minggu ini. Dokumen ketiga. Ringkasan keuangan real Nusantara Digital selama 3 tahun terakhir. Laba bersih kumulatif. 510 miliar rupiah. Selisih. 690 miliar rupiah. Aku menumpuk ketiga dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam map coklat, ponsel berdering. Sudah bergerak, kata Bramantio, hanya 3 kata. Apa saja? Pihak bank yang paling cepat. Pukul 10 pagi ini, 3 bank akan mengirimkan surat pemberitahuan secara bersamaan kepada Nusantara, menuntut penambahan jaminan atau pelunasan lebih awal saldo kredit. Alasannya, Wirawan menarik semua penjaminan terkait. Rantai pasokan? Sudah dihubungi. Ke-23 pemasok akan mengirimkan surat penghentian kerjasama secara tertulis sebelum sore ini. Perjanjian investasi? Jatuh tempo hari Jumat. Tim hukum sedang menyiapkan surat somasi resmi. Tapi aku mau selangkah lebih maju. Sore ini, atas nama Divisi Investasi Wirawan, kirim email ke Nusantara, minta mereka menyerahkan laporan audit laba yang sebenarnya dalam 3 hari kerja. Paksa dia membuka celananya sendiri. Bagus. Nindita? Ya? Dia akan meneleponmu hari ini. Aku tahu cara menghadapinya, Mas. Hening sejenak di seberang sana, lalu Bramantio tertawa pelan. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut campur. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel dan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Belum sempat air itu kuminum, ponsel berdering lagi. Bukan Baskara. Ibunya. Aku mengangkatnya. Halo Ma. Anindita, ya? Suara ibu mertua terdengar dengan nada ramah yang dibuat-buat. Baskara bilang kamu datang ke acara Family Day perusahaan kemarin lusa. Kenapa tidak bilang-bilang? Mama kan bisa minta Baskara bilang ke bagian administrasi. Mama ada perlu? Ah, tidak ada yang penting. Cuma mau tanya kabarmu dan Dinda. Baskara bilang kamu sepertinya sedikit tidak senang. Lutut Dinda lecet. Aduh. Anak kecil kan biasa jatuh bangun. Dikasih plester juga sembuh. Dia didorong satpam. Hening sejenak di ujung sana. Satpam itu juga tidak sengaja kan? Anindita, kamu sebagai orang dewasa harus lebih berlapang dada. Ma, aku ada urusan. Aku tutup dulu ya. Aku mematikan telepon, lalu mengatur nomor ibu mertua ke mode jangan ganggu. Kemudian aku membuka laptop dan masuk ke emailku. Direktur Hukum Mas Bram sudah mengirimkan versi digital semua dokumen. Ada satu email tambahan, Ibu Anindita, berikut informasi tambahan yang kami temukan. Sonya Kirana, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Strategis Nusantara Digital. Masuk kerja, 1 tahun 3 bulan yang lalu, sebelum bergabung, bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan konsultan dengan gaji tahunan 450 juta rupiah. Setelah bergabung dengan Nusantara, total paket gaji ditambah opsi saham sekitar 8 miliar rupiah per tahun. Memiliki 1 properti atas namanya. Dibeli 7 bulan yang lalu. Alamat JL Sudirman Kaf, Tuatix, Jakarta Selatan. Total harga 21 miliar rupiah. Metode pembayaran tunai. Sumber dana sedang dilacak. 21 miliar tunai. 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu, Baskara berkata padaku bahwa arus kas perusahaan sedang ketat dan memintaku mengurangi uang belanja bulanan dari 30 juta menjadi 20 juta. Katanya hanya sementara, sampai putaran pendanaan berikutnya selesai. Aku menatap email itu selama 3 detik, lalu menutupnya. Pukul 10.25, ponsel berdering. Di layar tertera nama, Baskara Wijoyo. Aku mengangkatnya. Anindita Putri. Suaranya meledak dari telepon, membawa kepanikan yang belum pernah kudengar sebelumnya, bukan kemarahan, tapi kepanikan yang disamarkan sebagai kemarahan. Apa yang kamu lakukan? Pagi ini bank mengirim 3 surat sekaligus. Mereka bilang, Wirawan menarik semua jaminan kredit dan menuntut kami menyediakan jaminan senilai itu atau melunasi pinjaman dalam 48 jam. 1,2 triliun rupiah. Kamu tahu, apa artinya ini? Aku diam. Anindita, kamu dengar tidak? Kamu sudah gila. Hanya karena masalah sepele kemarin,
Kamu mengadu ke keluargamu? Kamu pikir perusahaan ini mainan rumah-rumahan? Ini menyangkut nasib 3.000 karyawan. Kamu mau hancurkan begitu saja? Aku masih diam. Napasnya terengah-engah, seperti sedang mondar-mandir. Sekarang juga, telepon kakakmu. Suruh dia membatalkan semua ini. Kamu dengar? Aku beri kamu waktu setengah hari. Kata-katanya terhenti. Baskara, suaraku sangat pelan, bahkan aku sendiri nyaris tak mendengarnya. Aku mau tanya satu hal. Apa? Kredit Bank Nusantara Digital, siapa penjaminnya? Henning, 23 pemasok inti di rantai pasokanmu. Kenapa mereka mau memberi perusahaan rintisan sepertimu tempo pembayaran 60 hari? Henning, 3 tahun lalu saat arus kasmu hampir putus, siapa yang menyuntikkan dana 80 miliar rupiah? Napasnya terhenti sejenak, seperti tersedak sesuatu. Kamu. Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Semua itu diberikan oleh Wirawan, dan Wirawan bisa mengambilnya kembali. Anindita. Suaranya berubah, dari amarah menjadi semacam nada rendah yang tertahan. Kapan kamu jadi seperti ini? Kamu pikir dengan uang keluargamu, kamu bisa mengancamku? Bukan mengancam, kataku. Hanya mengambil kembali. Oh ya, satu hal lagi, aku memotongnya. Perjanjian investasi bersyarat jatuh tempo hari Jumat ini. Laba bersihmu kurang 690 miliar. Sesuai perjanjian, Wirawan berhak menuntut pembelian kembali penuh ditambah denda 20%, total 96 miliar. Kamu berencana membayarnya bagaimana? Telepon hening total. Keheningan itu bukan keheningan seseorang yang sedang memikirkan strategi. Itu adalah keheningan seseorang yang tadinya berdiri di puncak, lalu tiba-tiba menyadari bahwa di bawah kakinya adalah jurang. Angka-angka itu. Suaranya serak. Dari mana kamu tahu? Kamu tidak mungkin. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira, Baskara. Anindita, sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Aku mengulang kalimatnya. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya tidak mau memberi lagi. Dulu aku memberikannya karena kamu suamiku. Sekarang aku mengambilnya kembali, juga karena kamu suamiku. Bibirnya menyentuh mikrofon, mengeluarkan desisan pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertelan kembali. Nindita. Nadanya tiba-tiba melunak. Membawa nada yang kukenal. Nada yang selalu ia gunakan setiap kali ingin membuatku luluh. Tenang dulu, ya? Apapun masalahnya, kita bisa duduk dan bicara baik-baik. Tidak perlu sampai sejauh ini. Kalau begini terus, perusahaan bisa benar-benar. Itu urusanmu. Tapi kamu juga bagian dari keluarga ini. Kalau perusahaan hancur, apa untungnya buatmu? Baskara, di daftar keluargamu, siapa yang kamu tulis? Henning selama 5 detik. Sudah tidak ada untungnya lagi untukku dan Dinda, kataku. Tapi ada untuk perusahaanmu. Pikirkan baik-baik perbedaannya. Nindita. Aku menutup telepon. Aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah di meja kopi. Ruang tamu sangat sunyi, hanya suara dengungan kulkas yang terdengar. Aku mengangkat gelas air yang sudah dingin dan meminumnya. Ponsel di meja bergetar, layarnya berkedip-kedip. Baskara terus menelepon. Panggilan pertama. Kedua, ketiga. Aku tidak mengangkatnya. Pada panggilan keempat, bukan lagi telepon, melainkan pesan WhatsApp. Nindita, aku akui soal Family Day itu aku tidak bijaksana. Aku minta maaf. Tapi kamu tidak bisa menyeret seluruh perusahaan hanya karena masalah ini. 3.000 karyawan tidak bersalah. Tolong minta kakakmu menunda urusan bank dulu. Kita bicara tatap muka, ya? Aku selesai membaca, tidak membalas. Pesan lain masuk. Aku akan menemuimu sore ini. Kita bicara baik-baik. Aku melirik jam. Pukul 10.43. Kemudian aku membuka jendela obrolan lain, mengirim pesan untuk Saskia. Mbak Kia, tolong lakukan sesuatu untukku. Buatkan daftar semua pembayaran keluar Nusantara Digital selama 2 tahun terakhir yang nilainya di atas 1 miliar rupiah. Fokus pada pembayaran ke rekening pribadi. Saskia langsung membalas. Sedang dikerjakan. Tim hukum Mas Bram sudah mengambil data rekening koran dari bank, tapi perlu dicocokkan. Diperkirakan besok hasilnya keluar. Baik. Satu hal lagi. Katakan saja. Tolong jadwalkan pertemuan dengan Pak Johan, pengacara yang pernah Mbak kenalkan, yang menangani masalah aset perkawinan. Aku mau menyusun surat gugatan cerai. Besok pagi, bisa? Bisa. Nindita. Ya? Apapun keputusanmu, aku dan Mas Bram ada di sini. Aku keluar dari percakapan itu dan meletakkan ponsel.
Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Langit di luar sangat biru. Di taman kompleks, seorang pengasuh mendorong kereta bayi. Cuacanya cerah. Aku teringat 5 tahun lalu, saat pindah ke rumah ini. Baskara berkata ini adalah langkah pertama dalam kariernya, dan kelak ia akan memberiku, dan anak kami rumah yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik. Uang muka rumah ini diam-diam aku minta dari Mas Bram atas nama dividen investasi. Baskara tidak tahu. Ia pikir itu uang hasil jerih payahnya. Sama seperti ia berpikir semua kesuksesan perusahaannya adalah hasil jerih payahnya. Pukul 2 siang, bel pintu berbunyi. Aku mengintip dari lubang intip. Bukan Baskara, melainkan asistennya, seorang pria muda yang pernah kutemui beberapa kali, namanya Heru. Ia membawa 2 kantong kertas, satu berisi buah, satu lagi sepertinya kotak kue. Aku membuka pintu. Ekspresi Heru sedikit canggung. Ibu Anindita. Pak Baskara meminta saya datang lebih dulu. Beliau ada rapat darurat sore ini, tidak bisa ditinggal. Beliau meminta saya. Apa yang ingin dia sampaikan? Heru menelan ludah. Pak Baskara bilang, beliau akan datang nanti malam setelah urusannya selesai untuk bicara langsung dengan ibu. Beliau bilang, masalah di bank hari ini sedang beliau tangani, ibu tidak perlu khawatir. Beliau bisa menyelesaikannya. Aku menatap Heru. Sudah berapa tahun kamu bekerja dengannya? 3 tahun, Bu. 3 tahun. Kamu tahu kenapa bank tiba-tiba menarik kreditnya? Tatapan Heru bergetar, ia menunduk. Kamu tahu, aku memastikan. Ia tidak menyangkal. Kalau begitu, kamu juga tahu dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Jari-jari Heru mencengkeram tali kantong kertas itu, hingga memutih. Ibu, saya hanya. Letakkan saja barangnya. Kamu pulang dan katakan padanya, tidak perlu datang. Tapi Pak Baskara bilang, ku bilang tidak perlu datang. Heru berdiri di depan pintu, membuka mulut, akhirnya meletakkan kantong kertas itu di rak sepatu di dekat pintu dan berbalik pergi. Aku menutup pintu. 2 kantong kertas itu tidak kusentuh. Pukul 4 sore, aku menjemput Dinda dari taman kanak-kanak. Saat ia berlari keluar dari kelas, ia memegang sebuah gambar mewarnai, seekor kupu-kupu dengan sayap berwarna ungu dan merah muda. Mama, lihat, kata Bu Guru, warnainku yang paling bagus. Bagus sekali. Aku berjongkok, mengambil gambar itu, dan membantunya memakai tas ransel kecilnya. Mama, kok hari ini tidak pakai gaun cantik? Mama hari ini istirahat di rumah. Kalau begitu, kita makan apa di rumah? Kamu mau makan apa? Aku mau nasi telur dadar buatan Mama. Baik. Sambil menggandeng tangannya berjalan keluar, ponsel di sakuku bergetar. Pesan singkat dari Mas Bram. Surat penghentian kerja sama dari 23 pemasok sudah terkirim semua. Direktur Pengadaan Nusantara sudah menelepon kami 17 kali sore ini. Tidak ada satupun telepon dari Baskara langsung. Dia sedang sibuk memadamkan api. Bank memberinya waktu 48 jam. Saat ini, bahkan untuk pinjaman jangka pendek 50 miliar rupiah sebagai jaminan pengganti pun ia tidak bisa dapatkan. Aku membalas 2 kata. Terima. Malamnya, setelah Dinda selesai makan nasi telur dadarnya, ia duduk di karpet ruang tamu menyusun balok-balok. Aku sedang mencuci piring di dapur. Pukul 8,12, ponsel berdering. Baskara. Aku mematikan keran air, mengeringkan tangan, dan mengangkatnya. Nindita. Kali ini suaranya berbeda. Bukan amarah yang meledak-ledak seperti tadi pagi, bukan juga ketenangan yang dipaksakan seperti siang tadi. Suaranya berat. Bank memberiku waktu 48 jam, katanya. Aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Minta kakakmu untuk memulihkan jaminan kreditnya. Meskipun hanya sementara, agar aku bisa melewati ini dulu. Lalu aku akan menjelaskan semuanya padamu. Soal Family Day, semua itu salah paham. Nindita, percayalah padaku. Tadi pagi kamu bilang kamu bisa menyelesaikannya. Sudah kuselesaikan? Hening. Kamu menyuruh belasan orang menelepon grup wirawan. Tidak ada satupun telepon darimu sendiri. Napasnya menjadi tidak teratur. Bagaimana kamu tahu? Baskara, kataku. Kamu sampai sekarang masih tidak mengerti satu hal. Apa? Kamu menelepon siapapun di grup wirawan tidak ada gunanya. Orang yang membuat keputusan ini adalah aku. Suara di seberang telepon lenyap, seolah seseorang menenggelamkannya ke dalam air. Tidak mungkin. Suaranya keluar dari tempat yang sangat dalam. Seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kamu tidak punya. Kamu hanya apa?
Hanya istrimu? Hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak? Anindita, katakan padaku. Suaranya berubah. Menjadi sesuatu yang belum pernah kudengar darinya. Bukan amarah. Bukan kekecewaan. Kepanikan yang sampai pada titik paling puncak, sebuah pertanyaan yang telanjang. Sebenarnya kamu siapa? Aku tidak menjawab. Apa selama ini kamu membohongiku? Membohongimu soal apa? Keluargamu. Kakakmu. Grup Wirawan. Kamu tidak pernah bertanya. 4 kata itu membuat napas di seberang telepon menjadi cepat selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berhenti. Seolah ada sesuatu yang akhirnya terhubung di otaknya. 5 tahun ini, semua kebetulan yang tidak pernah ia pertanyakan, semua keberuntungan yang datang tepat waktu, semua yang ia kira adalah hasil dari kemampuannya. Kamu sudah mengerti? Ia tidak berbicara. Perjanjian investasi bersyarat jatuh tempo hari Jumat, kataku. 96 miliar. Sudah siap? Belum. Kalau belum siap, setelah hari Jumat tim hukum akan secara resmi memulai proses penagihan. Anindita, kamu tidak bisa. Selamat malam. Aku menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di meja dapur. Saat berbalik, Dinda sudah berdiri di ambang pintu dapur, memeluk boneka kelincinya, kepalanya miring menatapku. Mama telepon sama siapa? Orang yang tidak penting. Papa, ya? Aku berjongkok, merapikan telinga bonekanya. Dinda, mau tidak nanti kita tinggal di rumah nenek? Mau. Di rumah nenek ada taman besar, ada anjing besar punya om juga. Kalau begitu, beberapa hari lagi kita pindah ya? Asyik. Ia melompat kegirangan. Papa ikut juga? Aku memeluknya. Papa tidak ikut. Kenapa? Karena rumah nenek itu rumah mama. Papa punya rumah papa sendiri. Dinda berpikir sejenak, lalu mengangkat kelincinya ke depanku. Kalau begitu, Kiki ikut kita? Iya, Kiki ikut kita. Mama. Ya. Jangan sedih lagi ya. Aku mencium keningnya. Mama tidak sedih. Mama baik-baik saja. Setelah Dinda tidur, aku kembali ke ruang tamu. Layar ponsel di meja kopi terus menyala. Aku mengambilnya dan melihat Baskara mengirim 11 pesan WhatsApp. 5 pesan pertama berisi penjelasan. Nindita, tolong dengarkan aku dulu. Masalah bank tidak seperti yang kamu pikirkan. Soal Sonya, itu benar-benar salah paham. Pesan ke-6 hingga ke-8, nadanya berubah. Sebenarnya apa maumu? Sebutkan syaratmu. Asalkan kamu mau meminta kakakmu memulihkan jaminan kredit, syarat apapun akan aku penuhi. Pesan ke-9. Nindita, balas pesanku dong. Pesan ke-10. Aku mohon. Pesan ke-11. Besok aku pasti datang menemuimu langsung. Aku membaca ke-11 pesan itu dari awal sampai akhir. Lalu aku membuka percakapan dengan Mas Bram. Surat somasi perjanjian investasi kirim besok. Tidak perlu menunggu hari Jumat. Terkirim. Mas Bram langsung membalas. Sudah dalam perjalanan. Besok pagi pukul 9 sampai di mejanya. Aku mengisi daya ponsel dan meletakkannya di nakas. Lalu aku membuka lemari, mengambil sebuah kotak dari rak paling atas. Di dalamnya ada barang-barang yang kukumpulkan selama 5 tahun ini. Buku nikah, kartu keluarga, fotokopi sertifikat rumah, akta kelahiran Dinda, dan sebuah flash disk. Di dalam flash disk itu tersimpan laporan yang setiap tahun ku minta tim keuangan Mas Bram buatkan untukku. Rincian lengkap semua investasi grup Wirawan di Nusantara Digital. Setiap jaminan bank, setiap perkenalan dengan pemasok, setiap koneksi jaringan yang diperantarai, semuanya ditandai dengan tanggal, jumlah, dan pertumbuhan bisnis Nusantara yang sesuai. 5 tahun, total 63 halaman. Aku menggenggam flash disk itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tas tangan, bersama dengan sertifikat kepemilikan saham itu. Besok, pengacara akan datang. Besok, surat somasi akan sampai. Besok, Baskara bilang, ia akan datang. Biarkan dia datang. Selasa pagi pukul 9, Pak Johan, sang pengacara, tiba tepat waktu. Usianya 40-an, rambut pendek, tidak memakai perhiasan. Saat masuk, tas kerjanya dijepit di ketiak, jabat tangannya lebih kuat dari kebanyakan pria. Ibu Anindita, semua materi sudah saya pelajari semalam. Ia duduk di seberangku di sofa, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Terus terang, selama 14 tahun karier saya, ini adalah kasus dengan posisi paling kuat yang pernah saya lihat. Maksudnya, Anda memegang perjanjian investasi yang dilanggar, penarikan jaminan kredit bank,
dan daftar lengkap investasi grup Wirawan di Nusantara. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa seluruh aset Nusantara bergantung pada Wirawan. Dengan dasar ini, pembagian harta Gonogini akan sangat menguntungkan Anda. Tapi, saya masih butuh satu hal lagi. Apa itu? Bukti pengalihan aset selama pernikahan. Pak Johan menatapku. Jika selama masa pernikahan ia mengalihkan harta bersama secara sepihak kepada pihak ketiga, pengadilan bisa memutuskan bahwa bagian aset tersebut sepenuhnya menjadi milik Anda, dan pihak lawan harus memberikan kompensasi senilai yang sama. Properti senilai 21 miliar yang dibelikan untuk Sonia itu sudah terlacak. Aku membuka ponsel, meneruskan email yang dikirim Mbak Saskia pagi ini ke alamat email Pak Johan. Aliran dananya dari anak perusahaan Nusantara Digital dengan kedok biaya konsultasi strategis. Tapi penerima sebenarnya adalah rekening pribadi Sonia. Di hari yang sama, uang itu ia transfer ke pengembang properti. Tim Mbak Saskia semalam berhasil mendapatkan data rekening koran aslinya. Pak Johan melihat ponselnya sejenak, lalu mengangkat kepala. Ini bukan lagi sekadar pengalihan aset dalam perkawinan. Ini penggelapan aset perusahaan. Saya tahu. Ibu Anindita, Anda ingin memulai dari mana dulu? Pisahkan urusan perceraian dan perusahaan. Selesaikan dulu perjanjian perceraiannya. Tuntutan saya. Hak asuh anak jatuh ke tangan saya. Harta bersama yang ada saat ini rumah, mobil, tabungan bagian saya mau semuanya. Uang 21 miliar yang ia transfer ke Sonia, saya minta kompensasi senilai itu. Dan Dinda ganti nama belakang, menggunakan nama keluarga Wirawan. Ujung pena Pak Johan berhenti sejenak. Pergantian nama belakang memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Jika dia tidak setuju, dia akan setuju. Pak Johan menatapku beberapa detik, tidak bertanya lebih jauh. Draft perjanjian akan saya siapkan sore ini, besok bisa Anda periksa. Satu hal lagi, jika dia menolak menandatangani, dan kita harus menempuh jalur litigasi, prosesnya bisa memakan waktu 3,6 bulan. Apakah Anda bisa menerima itu? Tidak akan selama itu. Kenapa? Karena dia akan datang hari ini. Pukul 11, Mbak Saskia menelepon. Nindita, aku sudah melacak tuntas aliran dana 21 miliar itu. Dari anak perusahaan Nusantara, masuk ke rekening Sonia, Sonia membayar lunas untuk rumah itu, sertifikat atas namanya sendiri. Tapi ada satu detail yang harus kamu tahu. Apa? Biaya renovasi rumah itu, 1,8 miliar, berasal dari rekening lain. Rekening atas nama Baskara pribadi. Jemariku mencengkeram ponsel. Dia membayar renovasinya dari rekening pribadinya? Benar. 1,8 miliar. Rinciannya jelas sekali. Perabotan, elektronik, gorden, bahkan ada pembayaran 320 juta untuk lemari pakaian kustom. Lemari 320 juta. Kamar Dinda di rumah kami sampai sekarang masih menggunakan rak penyimpanan dari IKEA. Tahun lalu, aku bilang pada Baskara ingin mengganti tempat tidur Dinda dengan yang dari kayu solid yang lebih bagus. Ia bilang, sekarang banyak pengeluaran, nanti dulu ya. Nindita, kamu masih di sana? Masih. Semua ini sudah kukirim ke emailmu. Kalau Pak Johan butuh, bisa langsung diambil. Terima kasih, Mbak. Satu hal lagi. Mas Bram bilang surat somasi sudah sampai di resepsionis Nusantara pukul 9 pagi tadi. Yang menerima asisten Baskara. Heru. Dia sudah melihatnya? Sudah. 15 menit setelah Heru menerima, Baskara menelepon direktur keuangannya. Mereka bicara selama 43 menit. Lalu mobilnya keluar dari kantor, menuju ke arah rumahmu. Aku melirik jam. 11,17. Mbak, aku tutup dulu. Nindita. Ya. Hancurkan wajahnya sampai bersih. Setelah menutup telepon, aku merapikan dokumen di meja kopi. Draft kerangka perjanjian cerai dari Pak Johan, cetakan rekening koran dari Mbak Saskia, laporan 63 halaman dari Mas Bram tentang investasi Wirawan, dan salinan perjanjian investasi bersyarat itu. Aku meletakkan cetakan rekening koran di paling atas. Catatan transfer pembelian rumah 21 miliar, rincian renovasi 1,8 miliar, lemari kustom 320 juta. Di bawahnya, aku selipkan catatan transfer uang belanja bulananku sebesar 20 juta. Uang yang keluar dari orang yang sama. Satu sisi 21 miliar, satu sisi 20 juta. 11.041. Bel pintu berbunyi. Aku membukanya. Baskara berdiri di luar. Ia tidak memakai jas. Hanya kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku. Ada keringat tipis di dahinya.
dan lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya ia tidak tidur semalaman. Nindita. Aku menyingkir, membiarkannya masuk. Saat ia melangkah ke ruang tamu, matanya menyapu tumpukan dokumen di meja kopi. Langkahnya terhenti sejenak, tapi ia tidak bertanya. Ia duduk di sofa, kedua tangan di atas lutut, jari-jarinya saling bertautan erat. Aku tidak duduk. Aku berdiri di seberang meja kopi, lengan bersedekap. Nindita, ia memulai, suaranya rendah, dengan nada tulus yang dibuat-buat. Aku tahu apa yang terjadi beberapa hari ini bagimu. Kamu datang untuk apa? Kalimatnya terpotong. Ia menatapku, tertegun sejenak. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Aku datang untuk bicara baik-baik denganmu. Tatap muka. Bicara apa? Bicara tentang masalah kita. Tentang bagaimana menyelesaikannya. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya. Nindita. Apa yang ingin kamu lakukan sudah aku rasakan. Bank, pemasok, perjanjian investasi. Aku tahu kamu yang mendorong semua ini. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu marah, kamu berhak marah, tapi aku harap. Langsung ke intinya. Bibirnya bergerak, menelan sisa kalimatnya. Aku harap kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Lalu kita lihat apakah bisa. Menjelaskan apa? Soal daftar nama di Family Day? Ia menatapku, bicaranya menjadi lebih cepat. Itu Sonya sendiri yang meminta bagian administrasi mengubahnya. Aku tidak tahu. Saat aku tahu, acaranya sudah dimulai. Malam itu juga setelah kamu meneleponku, aku langsung memeriksanya. Orang administrasi itu sudah aku pecat. Baskara, itu sungguh bukan maksudku. Aku sama sekali tidak pernah menyuruh siapapun menghapus namamu. Ia berhenti. Aku menunduk, menatap tumpukan dokumen di meja. Kamu bilang Sonya yang mengubah daftarnya. Aku bersumpah. Kalau begitu, aku tanya satu hal. Tanya saja. Apa wewenang Sonya untuk mengubah informasi keluarga pribadimu? Mulutnya ternganga, tidak ada suara yang keluar. Dia seorang wakil presiden strategis, apa haknya mengubah daftar keluarga CEO? Suaraku tidak keras. Kecuali kamu yang memberinya wewenang. Atau dia menggunakan akunmu. Jari-jari Baskara menegang, buku-buku jarinya memutih. Nindita, masalah ini sungguh tidak penting lagi, kataku. Soal daftar nama itu sudah tidak penting lagi. Hari ini aku tidak akan membahas itu denganmu. Ia tertegun, keningnya berkerut. Lalu kamu mau bicara apa? Aku membungkuk, mengambil beberapa lembar kertas paling atas dari tumpukan dokumen di meja. Rekening koran. Aku menyodorkannya padanya. Saat ia mengambilnya, jarinya menyentuh kertas itu, ujung jarinya bergetar samar. Ia menunduk melihat halaman pertama. Aku melihat jakunnya bergerak. Ini apa? Suaranya berubah. Seperti ada kapas yang menyumbat tenggorokannya. Kamu tidak kenal? Aku tanya. Dari mana kamu dapat ini? PT Cipta Visi Digital, kataku. Anak perusahaan yang sepenuhnya milikmu. Tanggal 15 Januari tahun ini, dari rekening perusahaan ini ditransfer 21 miliar rupiah dengan keterangan biaya konsultasi strategis. Penerima. Sonya Kirana. Di hari yang sama, Sonya mentransfer 21 miliar ke rekening pengembang properti di kawasan Sudirman, membayar lunas sebuah apartemen seluas 190 meter persegi di alamat sekian. Tangan yang memegang kertas itu gemetar. Bukan gemetar hebat, tapi getaran cepat di ujung jari yang tidak bisa dikendalikan. Lalu aku melanjutkan. Tanggal 8 Maret, dari rekening pribadimu ditransfer 1,8 miliar ke rekening pinjaman renovasi pengembang yang sama. Termasuk di dalamnya pembayaran 320 juta untuk lemari pakaian kustom. Tatapannya terangkat dari kertas itu, menatapku. Sesuatu di matanya pernah kulihat, bukan rasa bersalah. Melainkan ketakutan seseorang yang ditelanjangi di depan umum. Nindita, aku belum selesai. Mulutnya terkatup. Oktober tahun lalu, kamu bilang padaku arus kas perusahaan sedang ketat, memintaku mengurangi uang belanja bulanan dari 30 juta menjadi 20 juta. Kamu bilang itu sementara, sampai pendanaan berikutnya cair. Matanya menunduk. 20 juta, aku mengucapkan 3 kata itu dengan suara pelan. Aku menggunakan 20 juta untuk membesarkan putrimu, membeli bahan makanan, membayar uang sekolah, membelikan Dinda baju dan alat tulis. Ulang tahun Dinda tahun lalu, aku ingin mengganti tempat tidurnya dengan yang dari kayu solid yang lebih bagus. Kamu bilang sekarang banyak pengeluaran, nanti dulu. Kedua tangannya mencengkeram lembaran rekening koran itu, kertasnya kusut, mengeluarkan suara gemerisik. 20 juta. 20 juta. 21 miliar, kataku.
Putrimu 20 juta, kekasih lamamu 21 miliar. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Uang itu untuk urusan bisnis perusahaan? Aku mengulang, biaya konsultasi strategis. Konsultasi strategis apa yang Sonya berikan padamu seharga 21 miliar? Apa direktur keuangan perusahaanmu tahu tujuan sebenarnya dari uang ini? Ia tidak bisa berkata-kata. Di laporan pajak kamu, uang ini dicatat sebagai biaya operasional. Tapi penerimanya perorangan, tidak ada badan usaha, tidak ada kontrak, tidak ada laporan konsultasi, tidak ada hasil kerja. Tangannya melepaskan kertas itu, lembaran rekening koran melayang ke meja kopi. Kedua tangannya kembali ke atas lutut, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Nindita, suaranya serak. Sebenarnya apa maumu? Apa kamu hanya ingin membuatku tidak punya jalan keluar? Aku tahu jelas apa yang kuinginkan. Aku mengambil dokumen kedua dari tumpukan itu, surat gugatan cerai, dan meletakkannya di depannya. Hak asuh anak untukku. Harta bersama dibagi sesuai hukum. Uang 21 miliar ditambah 1,8 miliar yang kamu transfer ke Sonya, kompensasikan padaku senilai itu. Ia menatap surat itu, tidak menyentuhnya. Satu lagi, ia mengangkat kepala. Dinda ganti nama belakang, menggunakan nama Wirawan. Seluruh tubuhnya bersandar ke belakang, seolah didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak mungkin. Aku menatapnya. Itu putriku. Suaranya tiba-tiba meninggi. Nama belakangnya Wijoyo. Aku tidak setuju. Putrimu? Aku mengulang 3 kata itu. Kapan terakhir kali kamu menjemputnya dari sekolah? Bibirnya bergerak-gerak. Dia sekarang berusia 4 tahun. Kamu tahu siapa nama sahabatnya di sekolah? Kamu tahu rasa es krim kesukaannya? Nomor sepatunya? Ia tidak menjawab. Saat kamu memilihkan lemari 320 juta untuk Sonya, apa kamu pernah berpikir kalau di kamar putrimu bahkan tidak ada rak buku yang layak? Tatapannya jatuh ke meja kopi, ke lembaran rekening koran yang sudah kusut itu. Nindita, ia memulai, suaranya tiba-tiba mengandung sesuatu yang tak kuduga. Bukan kemarahan, bukan perdebatan. Sebuah kelelahan yang nyaris memohon. Minta aku melakukan apapun, akan kulakukan. Urusan perusahaan, terserah mau kamu apakan. Tapi Dinda, dia putriku. Kamu tidak bisa mengambilnya sepenuhnya dariku. Aku tidak mengambilnya, kataku. Aku membawanya pergi dari orang yang tidak menganggapnya penting. Aku menganggapnya penting. Di daftar keluargamu bahkan tidak ada nama ibunya. Setelah kalimat itu, seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Baskara duduk di sofa, tidak bergerak, tangannya di atas lutut, seluruh tubuhnya seolah tulangnya telah dicabut. Saat satpammu mendorongnya jatuh, kamu sedang di atas panggung memasangkan bunga untuk Sonya. Jakunnya bergerak naik turun dengan cepat. Surat ini, kataku. Kamu tanda tangani atau tidak? Ia tidak melihat surat itu. Ia menatapku, matanya dipenuhi berbagai macam emosi. Ketidakrelaan, ketakutan, kemarahan, dan sekelumit kenangan yang entah nyata atau palsu. Aku butuh waktu untuk berpikir. 3 hari, Baskara. Setelah 3 hari kamu tidak menandatangani, aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Saat itu, bukan hanya ini yang akan kuungkap. Rekening koran, pengeluaran fiktif anak perusahaan, penggelapan pajak. Semua ini akan menjadi bukti di persidangan. Pikirkan baik-baik. Ia berdiri. Gerakannya sangat lambat, seolah tubuhnya sangat berat. Saat sampai di pintu, ia berhenti sejenak, membelakangiku. Uang 21 miliar itu. Suaranya datang dari depan. Berat. Bukan aku yang mau menyembunyikannya darimu. Perusahaan saat itu memang. Pergilah. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Pintu terbuka, lalu tertutup. Saat kunci berbunyi klik, aku masih berdiri di ruang tamu, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, aku berjalan ke jendela. Dari jendela, aku melihat Baskara keluar dari pintu lobi, berdiri di pinggir jalan di bawah. Ia tidak langsung masuk ke mobil, melainkan berdiri di sana, menunduk, satu tangan memegang gagang pintu mobil, tangan yang lain memijat tengkuknya. Ia berdiri sekitar 2 menit, lalu ia membuka pintu mobil, masuk, dan mobilnya melaju pergi. Aku menarik pandanganku. Di atas meja kopi, draft surat gugatan cerai masih tergeletak, tidak tersentuh. Rekening koran yang kusut terbaring di sampingnya. Aku mengumpulkan semua dokumen, memasukkannya kembali ke dalam map coklat. Lalu aku mengirim pesan ke Pak Johan. Dia tidak menandatangani, tapi dia tidak menolak soal pergantian nama. Beri dia waktu 3 hari.
Jika setelah 3 hari tidak ditandatangani, kita lanjutkan ke pengadilan. Pak Johan membalas dengan cepat. Mengerti. Materi gugatan akan saya siapkan secara paralel. Mengenai wanita itu, Bu, soal uang 21 miliar itu, jika menempuh jalur pidana untuk menagihnya kembali, akan lebih cepat dan lebih keras daripada gugatan perdata. Anda bisa mempertimbangkannya. Aku menatap pesan itu, jariku berhenti di layar. Pidana. Itu bukan lagi hanya soal perceraian. Itu artinya menyeret Sonya ke penjara. Aku meletakkan ponsel. Belum saatnya. Tunggu 3 harinya. Pukul 3 sore, aku menjemput Dinda dari taman kanak-kanak. Hari ini ia membawa pulang sebuah karya kerajinan tangan. Guru menyuruh setiap anak membuat gambar rumahku. Dinda menggunakan kertas warna-warni untuk menggunting sebuah rumah. Di depan rumah itu berdiri 3 orang. Yang paling tinggi, di sampingnya tertulis Papa. Yang di tengah, Mama. Yang paling kecil, aku. Ketiganya bergandengan tangan. Ia mengangkat gambar itu ke depanku. Mama, lihat. Kata Bu Guru, rumahku yang paling indah. Aku mengambilnya, menatap 3 sosok kertas yang dibuat seadanya itu. Indah sekali. Mama, kok tidak senyum? Mama senyum kok, lihat. Aku melengkungkan bibirku. Dinda memiringkan kepala menatapku sejenak, lalu tangannya mengambil kembali gambar itu dariku, menatapnya dengan serius. Papa, apa tidak sayang aku lagi? Suaranya tiba-tiba menjadi sangat kecil. Aku berjongkok. Kenapa bilang begitu? Karena waktu itu kita ke kantor Papa, Papa tidak keluar menemuiku. Aku memeluknya, daguku bersandar di puncak kepalanya. Rambutnya beraroma sampo, lembut dan wangi. Dinda, Mama mau bilang sesuatu, ya? Apa? Nanti kita pindah ke rumah nenek, Mama setiap hari akan menemanimu, mau? Lalu Papa? Papa tinggal di tempat Papa. Dinda diam sejenak. Lalu ia mengangkat wajahnya dari bahuku, matanya yang besar menatapku. Kalau begitu, Kiki juga ikut ke rumah nenek, kan? Iya, Kiki juga ikut. Baik. Ia mengangguk, lalu membenamkan wajahnya kembali ke bahuku, berkata dengan suara teredam, Mama, aku tidak mau Mama sedih lagi. Mataku terasa panas sekejap. Hanya sekejap. Lalu aku berdiri, menggendongnya ke sofa, menyalakan kartun di tablet untuknya. Aku masuk ke kamar tidur, menutup pintu. Ponsel berdering. Mas Bram. Nindita, surat somasinya sudah dia terima. Direktur keuangannya sore ini sudah 7 kali menelepon tim hukum kita, ingin negosiasi penundaan. Bagaimana balasanmu? Tidak dibalas. Bagus. Satu hal lagi. Suara Bramantio datar seperti sedang membaca koran. Aku sudah menyuruh orang memeriksa pendaftaran properti atas nama Sonya. Didaftarkan akhir Januari tahun ini. Tapi ada satu detail. Saat mendaftarkan hak milik, dia sekaligus melakukan hipotek. Digadaikan ke sebuah perusahaan pinjaman kecil, dapat 3 miliar. Dia menggadaikan rumahnya untuk pinjaman? Benar. 3 miliar. Setelah cair, uangnya ditransfer dalam 3 kali ke 3 rekening berbeda. Aku sedang melacak ketiga rekening itu. Tapi satu sudah terkonfirmasi. Salah satu transfer sebesar 800 juta masuk ke rekening pribadi Ibu Baskara. Jariku mencengkeram ponsel. Ibunya juga menerima uang? Sepertinya begitu. Uang ini atas nama apa? Tidak jelas. Bisa jadi disebut uang bakti, bisa jadi tidak ada nama sama sekali. Tapi jika uang ini dilacak, rantainya adalah aset perusahaan dikeluarkan secara fiktif, Sonya menggadaikan, Ibu Baskara ikut serta dalam 4 tahap ini. Aku memejamkan mata sejenak. Mas, jangan sentuh jalur ini dulu. Kenapa? Beri dia 3 hari. Jika dalam 3 hari dia menandatangani surat cerai, uang yang diterima ibunya untuk sementara tidak akan aku usut. Jika tidak, aku mengerti, kata Bramantio. Kamu memberinya kesempatan terakhir untuk menjaga martabatnya. Aku tidak menjawab. Baiklah. 3 hari. Aku tunggu. Ia berhenti sejenak. Tapi Nindita, jika setelah 3 hari dia tidak menandatangani, bukan hanya kamu yang akan mendorong. Tim hukum dan audit wirawan sudah mengumpulkan cukup bahan. Nanti bukan lagi soal kamu mau menuntut atau tidak. Tapi Departemen Kepatuhan Perusahaan akan langsung menyerahkannya ke pihak berwenang. Aku tahu. Kalau begitu, bagus. Istirahatlah. Telepon ditutup. 3 hari. Aku memberinya 3 hari. Bukan karena aku lunak. Tapi karena di gambar kerajinan tangan Dinda, masih ada 3 orang. 3 hari adalah perpisahan terakhirku dengan gambar itu. Hari ketiga, Jumat sore.
Ponsel berdering. Baskara. Aku mengangkatnya. Aku tanda tangan. Hanya 2 kata. Suaranya serak dan kering, seolah tidak minum air selama 3 hari ini. Perjanjiannya sudah kubaca, katanya. Soal ganti nama, aku setuju. Aku tidak berbicara. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Aku minta hak kunjungan. Minimal 2 kali sebulan. Bisa. Waktunya aku yang tentukan. Hening beberapa detik di seberang sana. Nindita. Ya? Aku tahu aku salah. Aku tidak menanggapi kalimat itu. Suruh pengacaramu mengirimkan perjanjiannya ke pengacaraku. Setelah ditandatangani, kita pegang masing-masing satu salinan. Baik. Satu lagi, kataku. Perjanjian investasi bersyarat jatuh tempo hari ini. Kamu berencana menyelesaikannya bagaimana? Napasnya tertahan. Aku sedang mencari cara. 96 miliar. Aku tahu angkanya. Suaranya mengandung nada yang nyaris hancur. Nindita, bisakah aku? Ini adalah perjanjian bisnis antara Wirawan dan Nusantara, aku memotongnya. Ini 2 hal yang berbeda dengan perceraian. Maksudmu? Maksudku, utang tetap harus dibayar. Tidak kurang 1 sen pun. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Lalu aku membuka laptop dan mengirim email ke Mas Bram. Perjanjian cerai dia tanda tangani. Pergantian nama Dinda, juga dia setujui. Penagihan perjanjian investasi berjalan normal. Selain itu, jalur dana Sonya sekarang bisa disentuh. Terkirim. 3 hari setelah perjanjian cerai ditandatangani, Mbak Saskia menelepon. Suaranya terdengar tajam, tidak seperti biasanya. Nindita, Sonya melawan. Melawan bagaimana? Pagi ini, melalui Departemen Hukum Nusantara, dia mengirim surat somasi ke grup Wirawan. Katanya penarikan jaminan kredit dan kerjasama pemasok oleh Wirawan termasuk tindakan campur tangan bisnis yang tidak sehat. Dia menuntut Wirawan menanggung semua kerugian ekonomi yang ditimbulkan dan berhak menempuh jalur hukum. Aku memindahkan ponsel ke tangan yang lain. Berapa jumlah yang dia tulis? 3 triliun. Alasannya? Katanya tindakan penarikan modal Wirawan merupakan persaingan tidak sehat, memanfaatkan posisi dominan untuk menekan mitra kerja, menyebabkan rantai pasokan Nusantara putus, dan beberapa proyek terhenti. Saskia berhenti sejenak. Dia juga bilang, mantan pemegang saham Wirawan, Anindita Putri, memanfaatkan hubungan istimewanya dengan grup Wirawan untuk melakukan balas dendam pribadi, dan menuntut Wirawan ikut bertanggung jawab. Dia menulis namaku di dalamnya? Ditulis. Teks aslinya adalah, anggota keluarga pengendali grup Wirawan, Ibu Anindita Putri, karena konflik emosional pribadi, memberikan tekanan yang tidak semestinya kepada manajemen Nusantara Digital. Aku mengulang kalimat itu di kepalaku. Dia cerdas. Cerdas. Suara Saskia menjadi dingin. Dia bertaruh Wirawan tidak ingin masalah ini menjadi besar. Jika surat somasi ini bocor ke media, pasar akan menafsirkannya sebagai Wirawan menindas perusahaan rintisan. Dia menggunakan opini publik sebagai senjatanya. Surat ini atas kemauannya sendiri, atau Baskara juga terlibat? Kop suratnya adalah Departemen Hukum Nusantara Digital, mewakili perusahaan. Secara teori, perlu tanda tangan otorisasi dari CEO. Baskara menandatanganinya. 3 hari setelah menandatangani perjanjian cerai, dia berbalik dan menandatangani dokumen hukum yang mencantumkan namaku dalam surat perlawanan. Nindita, aku di sini. Bagaimana menurutmu? Dia ingin mengulur waktu, kataku. Surat somasi itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum, tapi jika Wirawan tidak merespons, dia bisa mengemas ini sebagai sengketa bisnis dan berteriak di depan umum. Nanti, prestasi Nusantara bukan lagi kesalahan mereka, tapi karena Wirawan menagih utang dengan cara yang jahat. Jadi, kita tidak boleh membiarkannya menguasai narasi. Apa rencanamu? Percepat tim audit Mas Bram, kataku. Kekuatannya sekarang adalah Departemen Hukum Nusantara dan cangkang perusahaannya. Hancurkan cangkangnya, dia bukan apa-apa. Arah auditnya? 3 jalur. Pertama, rantai lengkap pengeluaran fiktif 21 miliar. Dari anak perusahaan ke rekening pribadinya, sampai ke properti. Siapa yang menyetujui setiap langkahnya? Kedua, selisih antara anggaran dan realisasi semua proyek yang dia tangani sejak bergabung. Aku tidak percaya 21 miliar itu satu-satunya. Ketiga, kemana perginya 3 miliar dari hasil gadai rumahnya itu? 800 juta ke Ibu Baskara, sisa 2,2 miliar kemana? Jalur ketiga, tim Mas Bram sedang melacaknya.
Diperkirakan lusa ada hasil. 2 jalur pertama, audit perlu masuk ke sistem internal Nusantara. Saat ini Nusantara belum dilikuidasi, wirawan tidak punya akses legal. Kecuali menggunakan klausul pengambilalihan wan prestasi dari perjanjian investasi. Saskia terdiam sejenak. Kamu mau mengambil alih lebih awal? Aku mau hak audit. Bagaimana caranya? Pasal 14 Perjanjian Investasi. Selama periode konfirmasi wan prestasi, pihak investor berhak menunjuk lembaga audit independen untuk melakukan audit keuangan khusus terhadap perusahaan target. Perusahaan target wajib bekerja sama, tanpa syarat. Nindita. Ada nada senyum dalam suara Saskia. Kamu hafal di luar kepala perjanjian ini? 5 tahun. Setiap pasalnya aku ingat. Baik. Aku akan bilang ke Mas Bram. Sore ini juga kirim pemberitahuan kedatangan tim audit. Mbak. Ya, surat somasi dari Sonya tidak usah dibalas. Kenapa? Biar dia pikir kita takut. Biar dia terus sombong. Semakin sombong, semakin keras jatuhnya nanti. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan menuang segelas air. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Ibu Anindita, selamat siang. Saya Sonya Kirana, Wakil Presiden Strategis Nusantara Digital. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan langsung dengan Anda. Jika Anda berkenan, sore ini saya ingin mengundang Anda minum kopi. Tanpa siapapun, hanya kita berdua. Aku menatap pesan itu. Dia ingin bertemu denganku. Di hari yang sama setelah mengirim surat somasi. Dia ingin bertemu 4 mata. 1 tangan memukul. 1 tangan merangkul. Aku tidak membalas. Aku meletakkan ponsel dan pergi menjemput Dinda dari sekolah. Pukul 5 sore, Mas Bram menelepon. Pemberitahuan kedatangan tim audit sudah dikirim, suara Bramantio tenang. Pihak hukum Nusantara sudah menerima, tapi tidak kooperatif. Mereka membalas surat yang isinya butuh 3 hari kerja untuk persiapan. 3 hari itu mengulur waktu. Aku tahu. Jadi aku melakukan satu hal secara paralel. Meminta tim audit memulai dari luar. Rekening koran tidak butuh kerja sama Nusantara. Sistem wirawan punya semua detail transaksi dengan Nusantara. Selain itu, pendaftaran hipotek properti atas nama Sonya adalah informasi publik. Bank yang memberikan pinjaman 3 miliar itu, kami sudah dapatkan rekening korannya. Sudah terlacak? Sudah. Nada Bramantio tidak berubah, tapi aku bisa merasakan keyakinan yang terkendali. 3 miliar itu dibagi 3. Pertama, 800 juta masuk ke Ibu Baskara, kamu sudah tahu. Kedua, 1,5 miliar masuk ke perusahaan bernama Citra Media Kreatif. Perusahaan ini baru didirikan 3 bulan lalu oleh Sonya, direkturnya adalah sepupunya, tapi pengendali sebenarnya adalah Sonya sendiri. Perusahaan cangkang. Benar. Setelah 1,5 miliar itu masuk, dalam sebulan ditransfer dalam 8 kali ke berbagai produk investasi dan reksadana. Semua rekening itu atas nama kerabat dekat Sonya. Yang ketiga, 700 juta. Bramantio berhenti sejenak. Masuk ke rekening sekuritas pribadi Baskara. 70 juta masuk ke rekening sekuritas Baskara? Dia pakai uang itu untuk membeli apa? Membeli opsi saham Nusantara sendiri. Dia menggunakan uang hasil gadai Sonya untuk membeli opsi saham perusahaannya sendiri? Tepatnya, menggunakan uang yang keluar dari aset perusahaan, melalui perantara Sonya, akhirnya kembali ke tangannya sendiri. Hanya bentuknya yang berubah. Aku memejamkan mata sejenak. Mas, rantai ini lengkap. Bisa membentuk bukti yang utuh. Rekening koran adalah bukti kuat. Pengeluaran perusahaan ada catatan persetujuannya, penerimaan Sonya ada bukti masuknya, hipotek propertinya terdaftar, aliran 3 miliar itu tercatat per transaksi di sistem bank. Rekening sekuritas Baskara juga ada keterangan sumber dana dari pialang saham. Cukup. Cukup untuk apa? Untuk melapor ke polisi. Hening selama 2 detik di seberang sana. Kamu mau menempuh jalur pidana? Penggelapan jabatan, kataku. Penyalahgunaan aset perusahaan 21 miliar ditambah 1,8 miliar, melalui pengeluaran fiktif ke nama pribadi. Ini kasus pidana, tidak perlu aku yang melapor. Cukup laporan audit diserahkan ke OJK, polisi akan turun tangan sendiri. Nindita. Ya? Kamu tahu, jika menempuh jalur pidana, Sonya akan ditahan untuk pemeriksaan. Tapi pada saat yang sama, Baskara sebagai pemberi persetujuan juga bisa ikut terseret. Aku tahu. Kamu yakin? Mas, 3 hari setelah menandatangani perjanjian cerai,
dia menandatangani surat somasi yang menulis namaku di dalamnya. Bramantio tidak bertanya lagi. Laporan audit paling cepat kapan selesai? Jika Nusantara kooperatif, seminggu. Jika tidak, kami gunakan data eksternal untuk membuat laporan awal dulu, 3 hari cukup untuk diserahkan ke OJK dan polisi. Gunakan data eksternal. 3 hari. Baik. Mas, ada satu hal lagi. Katakan. Nusantara Digital ada acara peluncuran roadshow IPO hari Rabu depan. Semua investor, media, dan kolega industri akan hadir. Sonya adalah salah satu pembicara utama. Bramantio tidak langsung menjawab. Kamu mau di acara itu? Aku ingin di depan semua orang. Dia tahu bahwa semua yang dia anggap sebagai senjata, tidak ada satupun yang tersisa. Itu butuh. Laporan audit selesai sebelum Rabu depan, laporan pidana dibuat, dan polisi setidaknya sudah mengeluarkan surat perintah penahanan. Waktunya sangat mepet. Cukup? Bramantio diam selama 3 detik. Cukup, katanya. Tapi butuh satu dorongan lagi. Dorongan apa? Membuat tim audit bisa masuk dalam 3 hari ini. Bukan karena kerja sama Nusantara, tapi karena perintah pengadilan. Permohonan arbitrase atas wan prestasi perjanjian investasi diajukan sore ini. Sekaligus mengajukan permohonan sita aset dan perintah masuk untuk audit. Bisa disetujui? Jumlah kasus wirawan di lembaga arbitrase ini masuk 3 besar, suaranya datar. Disetujui di hari yang sama. Keesokan siangnya, tim audit yang terdiri dari 6 orang, dengan membawa surat perintah dari pengadilan, tiba di Departemen Keuangan Nusantara Digital pukul 2 siang. Heru, asisten Baskara, menyambut di depan pintu, wajahnya pucat pasi, tapi tidak bisa menghalangi. Mbak Saskia, memberiku kabar secara berkala. Hari pertama, mereka berhasil mendapatkan semua dokumen persetujuan proyek yang pernah ditangani Sonya sejak bergabung. Hari kedua, pagi hari, ditemukan transaksi mencurigakan kedua. Selain biaya konsultasi 21 miliar, ada lagi pengadaan jasa teknis senilai 9 miliar. Penerimanya sama, perusahaan cangkang milik Sonya, Citra Media Kreatif. Atas nama pengadaan layanan perencanaan strategis merek, tapi tidak ada catatan hasil kerja sama sekali. Sore hari kedua, Sonya mengetahui kedatangan tim audit. Ia meneleponku. Ibu Anindita. Aku mengangkatnya. Tim Anda hari ini masuk ke perusahaan kami. Suaranya masih terkendali dengan baik, tapi di baliknya ada ketegangan. Saya ingin bertanya, ini maksudnya apa? Hak audit sesuai perjanjian. Saya tahu perjanjiannya. Tapi tim audit Anda hari ini memeriksa semua dokumen proyek yang saya tangani. Apakah ini ditujukan untuk saya secara pribadi? Audit itu memeriksa perusahaan. Siapapun yang terlibat, itu masalahnya. Ia diam sejenak. Ibu Anindita, saya sebelumnya mengirim pesan ingin bertemu dengan Anda. Saya lihat, Anda tidak membalas. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Menurut saya ada. Suaranya sedikit meninggi, nada ramah yang dibuat-buat itu mulai retak. Ibu Anindita, saya jujur saja. Masalah antara saya dan Baskara mungkin tidak sepenuhnya seperti yang Anda bayangkan. Seperti apa? Ada beberapa hal yang dia lakukan tanpa sepengetahuanku. Uang 21 miliar itu, kamu terima. Itu katanya kerja sama bisnis. Sonya. Kata-katanya terhenti. 21 miliar itu masuk ke rekening pribadimu. Sertifikat rumah atas namamu. Biaya renovasi 1,8 miliar dia transfer dari rekening pribadinya untukmu. Setelah dapat rumah itu, kamu langsung menggadaikannya dan dapat 3 miliar. 1,5 miliar masuk ke perusahaan cangkangmu, 800 juta untuk ibunya, 700 juta kembali ke rekening sekuritasnya. Napas di seberang telepon berhenti selama 4 detik penuh. Tidak ada suara. Semua rantai ini, aku punya bukti rekening koran aslinya. Setiap transaksi, setiap tahap. Kamu tidak mungkin. Audit baru masuk 2 hari. Rekening koran tidak perlu masuk ke perusahaanmu untuk diperiksa. Terdengar suara decitan pelan dari seberang telepon, seperti kuku yang menggores meja. Ibu Anindita, suara Sonya berubah, menjadi lebih cepat. Masalah ini bisa kita bicarakan. Saya tahu ada hal-hal yang saya tangani dengan tidak semestinya. Tapi jika Anda membawa ini keluar, sudah dikeluarkan, tidak akan ada untungnya bagi kedua belah pihak. Apa? Laporan audit selesai sore ini. Besok pagi diserahkan ke OJK. Kamu tidak bisa. Materi untuk polisi juga sedang disiapkan. Penggelapan jabatan, 21 miliar ditambah 9 miliar, total 30 miliar, jumlahnya sangat besar.
Anindita Putri. Suaranya akhirnya pecah. Kamu pikir dengan memenjarakanku masalah selesai? Setiap transaksi itu dia yang tanda tangan. Dia yang menyetujui. Kalau aku masuk, dia juga tidak akan bisa lari. Kamu pikir kamu bisa melindunginya? Kenapa aku harus melindunginya? Telepon Henning. Dia yang menandatangani itu urusannya, kataku. Kamu yang menerima uang itu urusanmu. Masing-masing tanggung sendiri. Kamu, gila. Besok pagi pukul 10, laporan audit diserahkan. Kamu punya sekitar 12,15 jam untuk menyiapkan pengacara. Aku menutup telepon. Saat meletakkan ponsel di meja, tanganku stabil. 20 menit kemudian, Mas Bram menelepon. Draft laporan audit sudah keluar. Kesimpulan, penggelapan jabatan 30 miliar, kontrak fiktif 6 buah, transaksi afiliasi yang tidak diungkapkan 8 kali. Penggelapan pajak diperkirakan 14 miliar. Tambahan temuan selama audit? Benar, penggelapan pajak 14 miliar melalui perusahaan Cangkang Sonya. Ditambah penggelapan jabatan 30 miliar, total nilai kasus 44 miliar. Cukup, materi laporan polisi, aku minta Direktur Hukum menyiapkannya malam ini. Besok pagi dilaporkan bersamaan dengan laporan ke OJK. Mas, ya? Acara hari Rabu depan. Aku tahu, katanya. Polisi, jika menggunakan jalur cepat, dari laporan sampai surat perintah penahanan paling cepat 4,5 hari kerja. Laporan dibuat besok, hari Senin. Rabu adalah hari kerja ketiga. Agak mepet. Ada cara lebih cepat? Tergantung efisiensi penyidik. Tapi ada satu faktor yang menguntungkan kita. Nilainya besar. 44 miliar sudah masuk kategori kejahatan ekonomi besar. Polisi bisa menggunakan jalur cepat untuk kasus prioritas. Tolong dipantau. Nindita. Ya? Dia tadi meneleponmu? Sudah. Apa katanya? Dia bilang, kalau dia masuk, Baskara juga tidak akan bisa lari. Bramantio diam sejenak. Bagaimana menurutmu? Dia bisa lari atau tidak, bukan urusanku lagi. Baik, kata Bramantio. Kalau begitu, aku akan lanjutkan tanpa ragu. Setelah menutup telepon, aku duduk di ruang tamu, tidak bergerak. Dinda ada di rumah nenek. 3 hari yang lalu aku sudah mengantarnya ke sana. Aku bilang mama ada urusan beberapa hari ini, minta nenek menjaganya sebentar. Ibuku tidak bertanya apa-apa, hanya memegang tangan Dinda di depan pintu, menatapku, lalu berkata, kalau sudah selesai, pulanglah. Aku menatap langit yang perlahan menggelap di luar jendela, jariku tanpa sadar mengelus tepi casing ponsel. Kalimat Sonya terngiang di kepalaku. Kalau aku masuk, dia juga tidak akan bisa lari. Dia benar. Baskara adalah pemberi persetujuan. Secara hukum, tanggung jawabnya lebih besar darinya. Tapi itu bukan lagi hal yang perlu kupikirkan. Perjanjian sudah ditandatangani, nama belakang Dinda sudah diganti. Dia bukan lagi urusanku. Dia adalah urusannya sendiri. Pilihan yang ia buat, ia tanggung sendiri. Ponsel menyala. Pesan dari Mbak Saskia, sebuah tangkapan layar. Sonya malam ini pukul 7,30 mengunggah sebuah status di media sosialnya dengan foto sedang lembur di kantor. Keterangannya. Dalam badai, peluk diri sendiri. Semua akan berlalu. Orang pertama yang menyukai status itu adalah Baskara. Aku melihatnya selama 2 detik, lalu keluar dari aplikasi dan membuka laporan audit dalam format PDF yang dikirim Mas Bram. Aku membacanya lagi dari awal sampai akhir. 67 halaman. Setiap halamannya adalah paku. Setiap paku ditancapkan dengan presisi. Rabu depan, acara peluncuran. Biarkan dia menikmati beberapa hari terakhir kejayaannya. Rabu pagi pukul 9, Mas Bram menelepon. Polisi semalam sudah menyetujui surat perintah penahanan. Jemariku berhenti saat sedang menguncir rambut Dinda. Kapan dieksekusi? Hari ini. Suara Bramantio datar seperti sedang membacakan waktu. Pihak kepolisian bertanya satu hal. Di mana penangkapannya akan dilakukan? Mereka bisa ke rumahnya, atau ke kantor. Acara peluncurannya jam berapa? Pukul 2 siang. Lokasinya di Ballroom International Convention Center lantai 3. Daftar tamu sudah kudapatkan. 12 lembaga investor, 7 media keuangan, 30 lebih kolega industri. Total sekitar 400 orang. Minta polisi datang ke lokasi acara sore nanti. Henning sejenak di seberang sana. Nindita, kamu yakin mau melakukannya di sana? Di depan 400 orang, dia mengirim surat somasi yang mengatakan Wirawan melakukan bisnis secara jahat. Di depan 400 orang,
aku akan membuat mereka melihat siapa yang sebenarnya jahat. Pihak polisi butuh alasan kenapa tidak di kediamannya, tapi di lokasi acara. Hari ini dia akan menjadi pembicara utama di acara itu. Jika ditangkap di rumah sebelumnya, beritanya bisa bocor. Komplotannya punya waktu untuk menghilangkan barang bukti. Tapi jika dieksekusi di depan umum, semua orang melihat. Tidak bisa lari, tidak bisa ditutupi. Baik. Aku akan sampaikan ke polisi. Bramantio berhenti sejenak. Satu hal lagi. Kamu akan datang ke acara itu sebagai apa? Maksudnya? Perjanjian investasi bersyarat Wirawan dengan Nusantara sudah terpicu klausul Wan prestasinya. Sesuai pasal 19, jika pihak yang Wan prestasi tidak bisa menyelesaikan pembelian kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, Wirawan berhak mengambil alih seluruh saham Nusantara. Prosedur pengambilalihan itu sudah selesai kemarin sore. Tanganku berhenti. Sudah selesai? Surat penetapan pengadilan keluar semalam. Grup Wirawan sekarang memegang 67% saham Nusantara Digital. Kamu adalah pemegang 18% saham Wirawan. Secara proporsional kamu secara tidak langsung memegang 12% saham Nusantara. Ditambah, jika kamu mewakili grup Wirawan untuk hadir. Aku adalah perwakilan pemegang saham tunggal terbesar Nusantara Digital saat ini. Tepatnya, kamu adalah perwakilan penuh dari pihak pengendali yang baru. Pagi ini aku akan menandatangani surat kuasa untukmu. Mas. Ya? Terima kasih. Keluarga Wirawan tidak mengucapkan kata itu. Telepon ditutup. Dinda bergerak di pangkuanku. Mama, kok berhenti? Sudah, sebentar lagi. Aku selesai menguncir rambutnya, lalu mengikatkan pita kupu-kupu merah muda. Mama hari ini mau pergi urus satu hal yang sangat penting. Apa itu? Membantu kakek mengurus sebuah perusahaan. Kakek kan sudah di surga. Benar. Makanya mama yang wakili. Kalau begitu, aku tunggu di rumah nenek ya. Anak pintar. Aku mencium keningnya, lalu menyerahkannya pada ibuku. Ibuku berdiri di pintu, menatapku, tidak bertanya mau kemana, hanya berkata, cepat pulang. Pukul 1:45 siang, di lobi luar International Convention Center lantai 3, antrean di meja registrasi sudah mengular. Staf berseragam hitam seragam mengarahkan para tamu. Di papan latar belakang raksasa tertulis, Nusantara Digital. Masa depan telah tiba, roadshow IPO, peluncuran strategis. Di bawahnya, foto besar Baskara dan Sonya, berdiri berdampingan, tersenyum penuh percaya diri. Aku masuk dari jalur VIP di samping. Asisten Mas Bram sudah menunggu di sana, memegang sebuah map. Ibu Anindita, surat kuasanya di sini, ia menyerahkannya. Selain itu, tim dari kepolisian sudah tiba. Menunggu di mobil di parkiran kedua. 6 orang, 2 mobil. Kapan masuk? Terserah perintah ibu. Tunggu setelah aku naik panggung. Baik. Aku mengambil map itu, membukanya sekilas. Tanda tangan Bramantio, stempel grup Wirawan, surat kuasa penuh. Di sampingnya, terselip satu dokumen lagi. Salinan surat penetapan pengadilan tentang pengambilalihan saham. Aku menutup map itu, menjepitnya di ketiak. Saat aku berjalan masuk ke ballroom dari jalur VIP, di dalam sudah hampir penuh. Lebih dari 400 kursi tersusun melengkung menghadap panggung utama. Di atas panggung, ada deretan kursi dan sebuah podium. Di belakangnya, layar LED raksasa sedang memutar video promosi Nusantara Digital, tim, produk, perjalanan pendanaan, kurva pendapatan. Aku mencari tempat duduk di barisan paling belakang, dekat lorong. Di barisan ketiga depan, di tengah, Baskara sedang berbicara dengan seseorang di sebelahnya. Hari ini ia mengenakan setelan biru tua, rambutnya disisir rapi, terlihat lebih segar dari pertemuan terakhir kami. Kursi di sebelahnya kosong. Di papan nama di meja itu tertulis, Sonya Kirana. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Area media di sebelah kanan, 7 atau 8 wartawan membawa kamera, beberapa wartawan tulis sedang menunduk melihat ponsel. Area investor di kiri depan. Aku mengenali beberapa mitra dari Dana Ventura yang pernah bekerja sama dengan Wirawan. 1,55. Sonya masuk dari pintu samping. Gaun hitam, anting mutiara. Rambut disanggul, riasannya sempurna. Ia berjalan dengan anggun, tersenyum dan mengangguk pada orang-orang yang menyapanya. Lalu ia duduk di samping Baskara. Baskara menoleh, mengatakan sesuatu padanya, ia tersenyum dan mengangguk. Jarak di antara mereka sangat dekat. Aku melihat pemandangan itu. Tanganku bersandar di atas map di pangkuanku, ujung jariku tanpa sadar mengelus tekstur sampulnya. Pukul 2 tepat,
pembawa acara naik panggung. Para tamu undangan, rekan-rekan media, selamat datang di acara Roadshow IPO, peluncuran strategis Nusantara Digital. Sambutan pembuka, pengenalan perusahaan, peta jalan teknologi, model bisnis, semuanya berjalan sesuai rencana. 20 menit kemudian, pembawa acara mulai memperkenalkan tim inti. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri dan CEO Nusantara Digital, Bapak Baskara Wijoyo, untuk naik ke panggung dan berbagi perjalanan serta visi masa depan Nusantara. Tepuk tangan. Baskara berdiri, mengancingkan jasnya, dan berjalan dengan langkah tegap ke atas panggung. Ia berdiri di belakang podium, tangannya bersandar di sana, matanya menyapu seluruh hadirin, sudut bibirnya membawa senyum percaya diri yang sering kulihat, senyum khas seorang pria sukses. Selamat siang, suaranya menggema di seluruh ballroom melalui pengeras suara. Terima kasih telah hadir di acara peluncuran Nusantara Digital hari ini. 5 tahun yang lalu, saya dan tim saya memulai perusahaan ini di sebuah kantor seluas kurang dari 50 meter persegi. 5 tahun kemudian, hari ini, kita berdiri di garis start IPO. Ia berbicara selama 5 menit. Kinerja perusahaan, rencana masa depan, kerja keras tim. Setiap kalimatnya lancar, percaya diri, dan pantas. Lalu ia berkata, "Tentu saja, perjalanan Nusantara sampai hari ini bukan hanya hasil kerja saya sendiri. Ada satu orang yang dalam 2 tahun terakhir memberikan kontribusi yang tak tergantikan bagi arah strategis dan integrasi sumber daya Nusantara. Mari kita sambut Wakil Presiden strategis kita, Ibu Sonya Kirana, ke atas panggung." Tepuk tangan kembali menggema. Sonya berdiri dari tempat duduknya, berjalan anggun menaiki tangga panggung, berdiri di samping Baskara. Keduanya berdiri berdampingan di atas panggung. Layar LED di belakang mereka beralih ke slide bertuliskan tim inti. Baskara menoleh ke arah Sonya, sedikit mengangguk, lalu memberikan podiumnya. Sonya berjalan ke mikrofon, tersenyum kecil. "Selamat siang, para hadirin. Sangat senang hari ini bisa berada di sini." Saat itulah aku berdiri. Dari barisan paling belakang, aku berjalan maju menyusuri lorong. Sepatu hak tinggiku tidak bersuara di atas karpet, tapi beberapa orang memperhatikanku. Pertama seorang investor di tepi lorong, ia mengangkat kepala menatapku. Lalu orang di sebelahnya. Aku terus berjalan. Saat melewati barisan ke-10, lebih banyak kepala menoleh. Saat melewati barisan ke-5, Sonya di atas panggung menyadari keributan di bawah. Tatapannya terangkat dari naskahnya, menyapu ke arahku, lalu terpaku. Ia mengenaliku. Baskara juga melihatku. Ia berdiri di sisi panggung, setengah berbalik, tangannya bersandar di tepi podium. Aku melihat jarinya tiba-tiba menegang, buku-buku jarinya memutih. Aku berjalan sampai ke depan panggung dan berhenti. Bibir Sonya bergerak, tapi mikrofon tidak menangkap suaranya. "Kamu." Aku tidak menatapnya. Aku menatap Baskara. Lalu aku menaiki tangga panggung. Semua lampu panggung tiba-tiba menyorotiku. Staf dari samping berlari hendak menghentikanku. Asisten Mas Bram muncul entah dari mana, menunjukkan dokumen di tangannya pada mereka, mengatakan sesuatu. Staf itu berhenti. Aku berjalan ke depan podium. 400 pasang mata menatapku. Sonya mundur selangkah, sepatu hak tingginya mengeluarkan suara decitan pelan di lantai. Baskara berdiri di sebelah kanan, tak jauh dariku, wajahnya berubah dari kemerahan menjadi pucat pasi. Perubahannya begitu cepat, bisa dilihat dengan mata telanjang. "Maaf, Ibu." Pembawa acara berlari dari samping, suaranya panik. "Maaf, Ibu." Suaraku, melalui mikrofon yang masih menyala di depan Sonya, terdengar jelas ke seluruh penjuru ballroom. "Interupsi sebentar." Suara bisik-bisik di bawah tiba-tiba menjadi lebih keras. "Nama saya Anindita Putri." Nama itu jatuh di telinga 400 orang. Sebagian besar saling berpandangan, tapi di area investor, ekspresi beberapa orang berubah. Mereka mengenali nama keluarga itu. Dari keluarga Wirawan, tambahku. Seluruh kebisingan di ballroom turun satu tingkat. Aku mengeluarkan map dari ketiakku, membukanya, dan mengeluarkan dokumen pertama. Ini adalah surat penetapan dari Pengadilan Negeri 3 hari yang lalu. Aku membentangkannya ke arah hadirin. Karena Nusantara Digital melakukan prestasi terhadap perjanjian investasi, dengan laba bersih 3 tahun tidak mencapai target yang disepakati, selisih 690 miliar rupiah, Grup Wirawan sesuai perjanjian menggunakan hak pengambilalihannya. Saat ini, Grup Wirawan memegang 67% saham Nusantara Digital. Hadirin gempar. Di area investor, seseorang berdiri. Kamera-kamera di area media semua berbalik ke arahku.
Dan ini adalah surat kuasa penuh dari Ketua Grup Wirawan, Bramantio Wirawan. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Mulai hari ini, saya, atas nama Grup Wirawan, menjalankan seluruh hak sebagai pemegang saham pengendali Nusantara Digital. Bibir Baskara bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Warna di wajahnya benar-benar hilang. Aku berbalik menghadapnya. Baskara. Jakunnya bergerak naik turun. Kamu. Kapan? 5 tahun yang lalu, kataku. Sejak awal, investasi awal yang diberikan Wirawan padamu. Kredit pertama dari bank untukmu. Pemasok yang mau memberimu tempo pembayaran 60 hari. Klien besar pertamamu, kenapa mereka mau memilih perusahaan kecil yang tidak punya nama? Aku menyebutkannya satu persatu. Setiap kali aku menyebutkan satu hal, tubuhnya sedikit mundur. Kamu pikir itu kemampuanmu? Tidak. Mitos kesuksesan Nusantara yang kamu banggakan, aku menatapnya. Suaraku tidak keras, tapi mikrofon mengirim setiap kata ke setiap sudut ballroom. Hanyalah semangkuk nasi pemberian dari keluarga Wirawan. Seseorang di bawah menarik napas. Lalu bisik-bisik, lalu gemuruh yang tak tertahankan. Baskara berdiri di sana, tidak bergerak, kedua tangannya terkulai di sisi tubuh, jarinya gemetar. Aku berbalik menghadap Sonya. Ia berdiri di belakang podium, tak jauh dariku, kedua tangannya mencengkeram naskah, kertasnya sudah kusut. Wajahnya juga pucat, tapi di matanya masih ada seberkas kilat, bukan ketakutan, melainkan perhitungan cepat. Ibu Anindita, ia memulai, suaranya masih terkendali, tapi di baliknya ada retakan. Anda melakukan ini di depan umum. Aku belum selesai. Kata-katanya terhenti. Aku mengeluarkan dokumen ketiga dari map. Ini adalah laporan audit khusus dari tim audit Wirawan. Aku tidak menatapnya, aku menghadap ke hadirin. Lingkup audit. Seluruh proyek dan transaksi keuangan yang ditangani oleh Wakil Presiden Strategis Nusantara Digital, Sonya Kirana, sejak bergabung. Wajah Sonya mulai berubah. Audit menyimpulkan. Kamu tidak bisa. Penggelapan jabatan, 30 miliar rupiah. Bibirnya terkatup. Kontrak fiktif. 6 buah. Transaksi afiliasi yang tidak diungkapkan, 8 kali. Penggelapan pajak, 14 miliar rupiah. Total nilai kasus, 44 miliar rupiah. Aku meletakkan laporan itu di atas podium. Naskah di tangan Sonya terlepas, kertas-kertasnya melayang jatuh ke lantai. Ia tidak memungutnya. Laporan ini sudah diserahkan 3 hari yang lalu ke Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian. Hadirin benar-benar kacau. Wartawan mengambil foto, investor menelepon. Seseorang berdiri dan berjalan keluar, yang lain berkumpul dan berbisik cepat. Tatapan Sonya beralih dari wajahku ke Baskara, seolah memastikan sesuatu, atau memohon bantuan. Tapi Baskara tidak menatapnya. Matanya lurus menatapku. Di dalamnya berkecamuk begitu banyak hal. Ketakutan, ketidakpercayaan, dan semacam kebingungan setelah ditelanjangi habis-habisan. Satu hal lagi. Suaraku membuat semua orang kembali diam sejenak. Aku menunduk melihat cincin di jari manis kiriku. Emas putih bertatahkan berlian. 5 tahun yang lalu, ia berlutut dan memasangkannya di jariku. Saat itu ia bilang ini dari bonus proyek pertamanya, hasil menabung 3 bulan. Belakangan aku tahu, bonus proyek itu juga dari pesanan Wirawan. Aku melepaskan cincin itu dari jariku. Sangat mudah terlepas. 5 tahun, jariku menjadi lebih kurus. Cincin itu sudah lama tidak pas. Aku berbalik. Di samping podium, tak jauh dariku, ada sebuah tempat sampah kecil yang digunakan untuk dekorasi, tersembunyi di balik pot bunga. Aku berjalan ke sana dan melemparkan cincin itu ke dalamnya. Ting! Suara logam membentur plastik, sangat pelan, tapi mikrofon menangkapnya, dan suaranya menyebar ke seluruh ruangan. Aku berbalik menghadap hadirin. Hubungan pernikahan saya dengan Baskara Wijoyo telah resmi berakhir seminggu yang lalu. Seluruh ruangan hening. Tepat pada saat itu, pintu besar di belakang ballroom didorong terbuka. 6 orang masuk, 2 di antaranya berseragam polisi, 4 berpakaian preman. Yang berjalan paling depan mengeluarkan lencananya. Mereka berjalan menyusuri lorong, melewati barisan kursi, lurus menuju panggung. 400 pasang mata mengikuti langkah mereka. Saat Sonya melihat mereka, tubuhnya mundur selangkah, lalu selangkah lagi, sampai punggungnya menabrak tepi layar LED. Polisi yang berjalan paling depan menaiki tangga panggung, berdiri di depan Sonya. Saudari Sonya Kirana? Bibirnya bergetar, tidak menjawab. Saya dari Satuan Reserse Kriminal Khusus. Ini surat perintah penahanan. Anda diduga melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dan penipuan kontrak.
Saat ini, secara hukum, kami melakukan penahanan terhadap Anda. Mohon bekerja sama. Lutut Sonya lemas, seluruh tubuhnya bergoyang. Seorang polwan di sampingnya menahannya. Tidak. Ini tidak mungkin. Suaranya melengking, matanya mencari-cari, akhirnya berhenti pada Baskara. Baskara. Baskara, katakan sesuatu. Kamu tahu, uang itu kamu yang menyuruhku. Baskara berdiri mematung, wajahnya sepucat dinding semen. Ia tidak menatapnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Polwan itu memegang lengan Sonya, polisi lain dari belakang mengeluarkan borgol. Klik. Suara logam yang mengunci terdengar jelas di seluruh ballroom. Saat Sonya digiring menuruni tangga panggung, sepatu hak tingginya tersandung di tepi tangga, tubuhnya oleng. Ia menoleh ke belakang, bukan menatap Baskara, tapi menatapku. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu ia dibawa pergi. Pintu belakang ballroom tertutup. 400 lebih orang di dalam ruangan seolah baru saja muncul dari dalam air. Tiba-tiba semua suara membanjir. Suara kursi, bisik-bisik, panggilan telepon, jepretan kamera, menjadi satu kekacauan. Aku berdiri di atas panggung, menghadapi semua ini. Di panggung hanya tersisa aku dan Baskara. Ia masih berdiri di sana, seperti pilar yang isinya telah dicabut, hanya menyisakan cangkang luarnya. Aku tidak menatapnya. Aku menghadap ke 400 lebih wajah yang dipenuhi keterkejutan di bawah. Aku sedikit membungkuk. Mohon maaf mengganggu acara Anda sekalian. Lalu aku berbalik dan turun dari panggung. Saat melewati barisan pertama, seorang mitra Dana Ventura yang kukenal memanggilku. Ibu. Ibu Anindita. Aku berhenti, menatapnya. Acara peluncuran sudah selesai, kataku. Mengenai rencana selanjutnya untuk Nusantara Digital, grup Wirawan akan mengeluarkan pengumuman dalam 3 hari. Lalu aku terus berjalan keluar. Saat melangkah keluar dari pintu ballroom, koridor terasa sangat sunyi. Cahaya matahari di luar sangat terang. Ponsel di sakuku bergetar. Pesan dari Mbak Saskia. Kerja bagus. Lalu dari Mas Bram. Pengumuman pengambilalihan saham akan dirilis besok. Kamu istirahatlah. Aku memasukkan ponsel kembali ke saku. Berdiri di koridor, aku menarik napas dalam-dalam, lalu aku menelepon ibuku. Ma, aku sudah selesai. Aku pulang jemput Dinda. Baik. Makanannya sudah dihangatkan. 3 hari setelah acara peluncuran, pengumuman resmi dari grup Wirawan dirilis. Pengambilalihan saham Nusantara Digital selesai, seluruh jajaran manajemen lama diberhentikan. CEO dan Direktur Keuangan yang baru dari Wirawan akan mulai bertugas hari itu juga. Pagi saat pengumuman itu dirilis, Mbak Saskia menelepon. Nindita, pagi ini Baskara mencoba masuk ke gedung Nusantara. Lalu, sistem aksesnya sudah diperbarui, semua aksesnya sudah dicabut. Satpam menghentikannya di lobi. Dia bilang apa? Dia bilang mau mengambil barang-barang pribadinya di kantor. Satpam meminta surat izin kerja atau surat izin dari pengelola gedung, dia tidak punya. Lalu dia berdiri di lobi sekitar 20 menit. Asisten CEO baru turun menemuinya, bilang barang-barang pribadinya sudah dikemasi dan akan dikirim ke alamat yang ia berikan. Dia hanya perlu meninggalkan alamat. Dia memberikannya. Memberikannya. Suara Saskia mengandung nada yang sulit dijelaskan. Alamat yang dia berikan. Rumah ibunya. Bukan hotel, bukan rumah teman. Rumah ibunya. Rumah wanita yang pernah menerima 800 juta dari Sonya. Satu hal lagi, lanjut Saskia. Penetapan eksekusi dari pengadilan keluar hari ini. Dendawan prestasi perjanjian investasi ditambah pinjaman bank yang belum dilunasi. Jumlah yang harus ditanggung Baskara secara pribadi sebagai penjamin adalah 108 miliar rupiah. 108 miliar. Rumah, mobil, dan tabungan atas namanya, jika digabungkan, tidak cukup untuk membayar sebagian kecil dari utang itu. Pengadilan sudah membekukan semua rekening pribadinya. Saskia berkata, mobil atas namanya juga sudah disita. Rumah yang dulu kalian tinggali, tadinya juga masuk dalam daftar sita, tapi karena dalam perjanjian cerai rumah itu sudah menjadi milikmu, jadi tidak terpengaruh. Baik. Nindita. Ya. Dia sudah habis. Aku tidak menanggapi kalimat itu. Sonya bagaimana? Kejaksaan sudah menyetujui penangkapan. Surat dakwaan resmi sudah diajukan. Pengacaranya mencoba mengajukan penangguhan penahanan, tapi ditolak. Alasannya, nilai kasus sangat besar dan ada risiko melarikan diri. Kapan putusannya? Kasusnya cukup rumit, diperkirakan 3,4 bulan. Tapi kata pengacara,
Dengan bukti yang ada saat ini, gabungan pasal, hukumannya di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Mbak, satu hal lagi. Katakan, perubahan data kependudukan Dinda sudah selesai? Sudah. Suara Saskia tiba-tiba melembut. Kartu keluarga yang baru sore ini bisa diambil. Aku kirim ke rumah Mama ya. Kamu sore nanti bawa Dinda ke sana. Baik. Nindita. Ya? Kalau Papa masih ada, hari ini pasti bangga sekali. Tenggorokanku tercekat. Aku tahu. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela sejenak. Langit cerah. Ponsel berdering lagi. Mas Bram. Nindita, jam 3 sore datang ke kantor pusat. Ada apa? Dokumen perubahan kepemilikan saham butuh tanda tanganmu langsung. Selain itu, Dewan Direksi pagi ini menyetujui satu resolusi. Resolusi apa? Membentuk komite investasi strategis yang baru. Posisi ketuanya, Dewan Direksi secara aklamasi memilihmu. Aku tertegun sejenak. Mas, kamu memegang 18% saham Wirawan. Kamu memahami seluruh struktur bisnis Nusantara. 5 tahun ini, kamu terus membaca laporan dan kontrak itu. Kamu lebih cocok dari siapapun untuk posisi ini. Aku tidak. Warisan Papa untukmu bukan hanya saham, suara Bramantyo tenang tapi membawa nada yang tidak bisa dibantah. Tapi juga posisi. Sudah saatnya kamu duduk di sana. Aku memegang ponsel, tidak berbicara. Jam 3 sore. Jangan terlambat, ia menutup telepon. Pukul 2 siang, aku pergi ke rumah ibuku untuk menjemput Dinda. Dinda sedang mengejar kucing neneknya di taman, berlari sampai berkeringat. Melihatku, ia langsung berlari memelukku. Mama. Aku berjongkok menyambutnya. Dinda. Mama mau ajak kamu ke satu tempat. Kemana? Ke tempat Mama mau kerja. Mama mau kerja? Matanya membesar. Iya, Mama mau kerja. Kalau begitu aku bagaimana? Kamu nanti tinggal sama nenek. Mama setiap hari pulang kerja jemput kamu. Hore! Ia tidak ragu sedikitpun. Ia berbalik dan berteriak ke dalam rumah, Nenek. Mama bilang nanti setiap hari jemput aku. Ibuku keluar dari dalam rumah, membawa sebuah amplop coklat. Ia berjalan ke arahku dan menyerahkan amplop itu. Sore nanti pergi, bawa ini. Aku mengambilnya. Di dalamnya, kartu keluarga yang baru. Aku membukanya. Kepala keluarga. Anindita Putri. Hubungan dengan kepala keluarga. Anak. Nama. Anindita Dinda. Anindita Dinda. Aku menatap dua kata itu, jariku mengelus goresan nama Wirawan. Ma. Ya. Terima kasih. Ibuku mengulurkan tangan, merapikan rambutku yang sedikit berantakan karena Dinda. Pergilah, katanya. Jangan biarkan kakakmu menunggu. Pukul 3 sore. Kantor pusat grup Wirawan, lantai 47. Aku menggendong Dinda keluar dari lift. Sekretaris Mas Bram sudah menunggu. Ibu Anindita. Silakan lewat sini. Dinda bersandar di bahuku, melihat sekeliling. Mama, di sini tinggi sekali, bisiknya. Iya, lantai 47. Jauh lebih tinggi dari taman kanak-kanak. Sekretaris itu membawaku ke sebuah kantor besar di ujung koridor, membuka pintunya. Ruangan itu sangat besar, 3 sisinya jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menampilkan cakrawala kota. Mas Bram duduk di sofa, di meja kopi di depannya ada sebuah dokumen. Mbak Saskia berdiri di dekat jendela, sedang menelepon. Melihatku masuk, ia menutup teleponnya dan tersenyum padaku. Sudah datang. Bramantyo berdiri, pandangannya jatuh pada Dinda di gendonganku. Dinda juga ikut. Halo Om. Dinda berteriak keras. Bramantyo tersenyum, senyum yang jarang terlihat. Ia mengeluarkan permen dari sakunya dan memberikannya. Untukmu. Jangan bilang nenek. Dinda tertawa senang, melompat dari gendonganku, duduk di sofa, dan mulai fokus membuka bungkus permennya. Bramantyo mendorong dokumen di meja kopi ke arahku. Surat konfirmasi perubahan kepemilikan saham. Grup Wirawan memegang 67% saham Nusantara Digital, di mana porsi atas nama pribadimu setelah dikonversi menjadi 12% saham independen. Ditambah saham manajemen yang dialokasikan Wirawan untukmu, total kepemilikanmu 15%. Aku membuka dokumen itu, membacanya halaman demi halaman. Di halaman terakhir, untuk tanda tangan. Ia menyodorkan sebuah pulpen. Aku mengambil pulpen itu. Sebelum ujungnya menyentuh kertas, aku berhenti sejenak. 5 tahun yang lalu, saat aku berjalan keluar dari gedung ini, aku tidak punya jabatan apa-apa. 5 tahun kemudian,
aku kembali. Ujung pulpen mendarat, selesai menandatangani. Satu lagi. Bramantio mendorong satu dokumen lagi. Resolusi Dewan Direksi. Anindita Putri menjabat sebagai Ketua Komite Investasi Strategis Grup Wirawan. Aku menandatanganinya. Selesai. Bramantio mengambil kedua dokumen itu kembali, menatapku sejenak. Ayo, ikut aku. Kemana? Kantormu. Ia membawaku menyusuri koridor. Dinda melompat dari sofa, berlari kecil mengikutiku di belakang. Di ujung koridor ada sebuah kantor sudut. Bramantio membuka pintunya, menyingkir membiarkanku masuk. Sangat besar. 3 sisi kaca, bisa melihat seluruh kota. Di atas meja sudah ada sebuah papan nama, Anindita Putri. Di sampingnya, sebuah bingkai foto. Di dalamnya, foto ayahku menggendongku saat aku masih kecil, berdiri di depan gedung ini. Saat itu gedungnya masih dalam pembangunan, di belakangnya ada kerangka baja. Ini dari ruang kerja papa, kata Bramantio. Aku minta orang membawanya ke sini. Aku menatap foto itu, jariku menyentuh tepi bingkainya. Mama. Dinda berlari dari belakang, memeluk kakiku. Mama. Lihat di luar banyak sekali gedung. Ia menempel di jendela kaca, tangan kecilnya menekan kaca, mengeluarkan uap putih. Mama, ini punya mama? Iya, punya mama. Kalau begitu, aku boleh ke sini? Kapan saja boleh. Dinda berbalik, tersenyum memperlihatkan 2 giginya yang ompong. Mama, aku sekarang pakai nama belakang mama kan? Benar. Sekarang namamu Anindita Dinda. Anindita Dinda, Anindita Dinda, Anindita Dinda. Ia mengulang-ulang nama itu beberapa kali. Lalu ia mendongak dan bertanya, kalau begitu papa? Papa tidak pakai nama belakang Wirawan kan? Papa tidak pakai nama Wirawan. Kalau begitu, papa nanti masih cari kita? Aku berjongkok, merapikan poninya ke belakang telinga. Kalau kamu mau bertemu dengannya, mama bisa atur. Dinda memiringkan kepala, berpikir sejenak, lalu menggeleng. Aku tidak mau lagi, katanya. Papa bikin mama sedih. Aku tidak mau main sama orang yang bikin mama sedih. Aku memeluknya, daguku bersandar di puncak kepalanya. Baik. Bramantio berdiri di ambang pintu, melihat kami, tidak berbicara. Setelah beberapa saat, ia mengetuk bingkai pintu pelan. Nindita. Jam 5.30, ada rapat video, tentang rencana integrasi Nusantara selanjutnya. Kamu mau ikut? Aku berdiri, mendudukkan Dinda di sofa, memberinya sekotak pensil warna, dan setumpuk kertas putih. Kamu gambar di sini ya, tunggu mama. Oke. Aku mau gambar kantor mama. Aku berbalik menghadap Mas Bram, mengangguk. Ikut. Rapat selesai pukul 6.30. Saat aku kembali ke kantor, Dinda sudah tertidur di sofa, tangannya masih memegang pensil warna merah. Di depannya, di atas kertas putih, ada sebuah gambar. Sebuah gedung yang sangat tinggi, lebih tinggi dari kertasnya. Ia menggambarnya sampai ke puncak kertas. Di bawah gedung itu berdiri 2 orang, satu besar, satu kecil, bergandengan tangan. Di samping yang besar, tertulis dengan canggung mama. Di samping yang kecil, aku. Hanya 2 orang. Tidak ada yang ketiga. Di puncak gedung, ia menggunakan pensil merah untuk menggambar sebuah hati besar. Di sampingnya, tertulis Mubakata. Keluarga Wirawan. Aku mengambil gambar itu, menatapnya lama. Lalu aku menggendongnya pelan-pelan. Ia mengantuk, memeluk leherku, bergumam, Mama, pulang. Iya, kita pulang. Aku menggendongnya keluar dari kantor, melewati koridor. Di luar jendela, senja kota. Matahari sedang terbenam, mewarnai separuh langit menjadi oranye. Cahayanya menembus dinding kaca, menyinari karpet dengan warna hangat. Pintu lift terbuka. Mbak Saskia keluar dari dalam. Sudah mau pulang? Iya. Besok bertemu lagi. Besok bertemu lagi. Aku menggendong Dinda masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai 1. Saat lift turun, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita. Mantan CEO Nusantara Digital, Baskara Wijoyo, karena tidak memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimasukkan ke dalam daftar hitam, dibatasi dari konsumsi tingkat tinggi. Aku melihatnya sekilas, lalu keluar. Pintu lift terbuka. Satpam di lobi mengangguk padaku. Selamat sore, Bu Anindita. Selamat sore. Aku menggendong Dinda keluar dari gedung. Angin di luar membawa kehangatan akhir musim kemarau, meniup wajahku, menggerakkan rambut Dinda. Ia bergerak di bahuku, menggumamkan sesuatu, lalu kembali tenang. Mobil ibuku sudah menunggu di depan. Ia menurunkan jendela, melihat kami,
dan melambaikan tangan. Ayo naik. Iga bakarnya sudah siap. Aku mendudukkan Dinda di kursi pengaman di belakang, memasang sabuknya. Ia tidur sangat pulas, sudut bibirnya masih sedikit tersenyum. Saat aku duduk di kursi penumpang depan, ponselku menyala lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Anindita, ini aku. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin menerima pesanku. Tapi aku ingin memberitahumu, sekarang aku baru sadar apa yang telah aku hilangkan. Maafkan aku, Baskara. Dia bahkan sudah menemukan nomor baruku. Aku menatap pesan itu selama 3 detik, lalu menekan tombol hapus. Siapa yang kirim pesan? Ibuku melirik dari kursi pengemudi. Bukan siapa-siapa. Mobil mulai bergerak, dengan mulus masuk ke dalam arus lalu lintas. Di kaca spion, gedung grup wirawan semakin mengecil. Dinding kaca di lantai puncaknya memantulkan sisa cahaya matahari terbenam, seperti bara api kecil di cakrawala kota. Dinda di kursi belakang berbalik, memeluk boneka kelincinya erat-erat. Aku menoleh ke depan, menatap jalan di hadapan kami. Jalannya lebar, mobilnya stabil. Kami pulang.